Mula-mula, marilah kita bicarakan masalah Chouhuo Rumo. Di sini dapat saya katakan dengan tegas kepada kalian, istilah Chouhuo Rumo ini berasal dari karya seni, yang sebenarnya sama sekali tidak ada. Biasanya, orang yang kerasukan futhi, kerasukan makhluk tingkat rendah, yang tidak dalam kesadaran penuh kita sebut sebagai Chouhuo Rumo. Namun itu juga bukan Chouhuo Rumo. Namun akibat orang itu sendiri yang tidak ingin berbuat baik, selalu memikirkan hal buruk. Inilah penyebabnya. Banyak orang yang tidak berlatih Qigong, namun ia juga dapat timbul kondisi seperti ini. Ini juga bukan Chouhuo Rumo. Masih ada sebagian orang, futhinya sangat tidak baik, tingkatnya sangat-sangat rendah, baru bisa membuat orang berlaku tidak pada tempatnya. Yang sedikit lebih tinggi tingkatnya, dia mengerti. Ia juga tidak akan berlaku aneh. Masih ada lagi satu keadaan, yaitu saat seseorang berlatih Qigong, bila Qi-nya tidak tembus, saat Qi naik ke kepala dan berputar di atas kepala, maka dalam komunitas Qigong lalu tersebar suatu perkataan, Qi naik ke kepala tidak bisa turun, orang tersebut akan Chouhuo Rumo, akan mengalami bahaya, akan mendapatkan penyakit, mengakibatkan ketegangan batin, akibatnya benar-benar membuat dia sakit. Ini bukan Chouhuo Rumo. Saya beritahu Anda, Qi itu bukanlah apa-apa. Qi adalah Qi. Qi tidak dapat menyembuhkan penyakit. Antara Qi dengan Qi, pada tubuh Anda ada Qi, di tubuhnya juga ada Qi. Bukankah tingkat Qi dan Qi setara? Antara Qi dan Qi, bagaimana mungkin ada efek mengikat? Anda memakai Qi menyembuhkan penyakit orang lain. Tubuh orang lain juga ada Qi, bahkan mungkin Qi Anda yang diobati. Jadi dia tidak dapat menyembuhkan penyakit. Dia bukan apapun. Dia bukan seperti yang diberitakan orang. Dikatakan memancar Qi punya daya tembus besar sekali. Walaupun terpisah ribuan kilometer sama sekali tidak akan bisa. Tujuan berlatih Qi adalah agar pada Shulen tingkat paling rendah ini, tubuh dapat dimurnikan. Sekaligus menyiapkan hal-hal fundamental seperti membakar tungku, mempersiapkan bejana, memetik obat berlatih Tan. Ini hal yang harus dikerjakan pada tingkat ini. Ada yang berkata, Anda di luar auditorium ini, terpisah tembok sedemikian tebal, Anda dapat menerima Qi yang saya pancarkan. Diterima, apa yang diterima? Orang itu sangat peka, sungguh merasakan menerima seberkas aliran Qi. Saya beritahu Anda, sebenarnya Qi adalah eksistensi suatu materi, tentu dapat dirasakan. Namun mengapa mata kalian tidak dapat melihatnya? Sebab Qi ini melewati dimensi lain. Sebenarnya benda-benda yang dilatih ini semuanya memang berada di ruang dimensi lain. Di dimensi lain Anda memancarnya dari sini. Sedang di tempat ini pada dimensi lain tidak ada dinding auditorium sebagai penyekat. Tentu saja dia dapat menerimanya. Lalu mengapa ada orang memancarkan Qi di tanah datar malah tidak bisa diterima? Sebab jangan dilihat itu berupa tanah datar, tapi di ruang dimensi lain tempat itu ada sekatnya. Dia juga tidak begitu misterius seperti yang dibayangkan orang. Tujuan berlatih Qi adalah menghalau penyakit, memurnikan tubuh, membangun fondasi untuk Shulen tingkat tinggi. Pada mulanya tubuh sangat keruh, lalu dengan berlatih lama-lama tubuh menjadi cerah. Terus berlatih lagi Qi akan agak kekuningan. Kini latihan Qi telah sampai pada tingkat tertinggi. Bila dilatih terus, tak lama kemudian Qi sudah tidak ada lagi. Ia telah memasuki keadaan tubuh putih susu. Sudah tidak ada Qi apapun. Anda hendak memancarkan Qi lagi sudah tidak ada. Tidak bisa memancarkan Qi lagi. Mengapa? Seluruh pori-pori tubuh Anda semuanya tembus. Bagai memasukkan Qi ke dalam karung goni. Saya pikir Anda bagaimana memasukkannya pun tidak akan tertampung. Maka seluruh tubuhnya sudah terbuka. Tidak bisa dimasukkan. Tidak bisa dipancarkan. Sudah tidak ada. Tentu saja setelah mencapai keadaan tubuh putih susu, setelah keluar kondisi ini, orang ini baru bisa benar-benar timbul kung. Ini sudah melampaui tingkat manusia biasa. Ia baru bisa menguasai manusia biasa, baru bisa menyembuhkan penyakit. Sudah dapat terhitung sebagai suatu materi energi tinggi. Sebab itu kita katakan, Qi itu sebenarnya sama sekali bukan apa-apa. Dengan kata lain, Qi tidak mempunyai efek mengikat apapun. Jika orang ini tujuan berlatihnya untuk memurnikan tubuh, dia baru berlatih Qi. Terutama aliran Tao yang menganut sistem meridian. Maka Qi naik ke kepala. Setelah menembus titik Yuchen akan sampai di ubun-ubun. Namun, saat titik Huichong belum berhasil diterobos dan dia tidak dapat turun, maka dia tentu akan berputar-putar di atas kepala. Bila sudah bisa diterobos, dia akan turun juga. Itu adalah Qi, juga tidak akan menyebabkan orang mendapat sakit. Namun entah siapa yang membuat isu, menyebarkan di komunitas Qigong dan mengatakan, Qi naik ke kepala dan berputar-putar akan membuat orang sakit. Tentu saja karena ada materi, maka akan membuat kepalanya terasa berat. Karena ada Qi,
Ia lalu mengira akan mendapat sakit. Sebenarnya tidak akan apa-apa, tidak bisa mengakibatkan sakit apapun. Lalu mengapa ada orang begitu ketakutan, begitu takutnya? Hingga sepanjang hari khawatir. Akhirnya ia benar-benar sakit. Mengapa bisa demikian? Karena keterikatan hatinya lah yang menyebabkannya. Kalian tahu, orang dapat membuat dirinya sendiri terkena penyakit. Dikatakan bahwa orang sakit 70% karena pikiran, 30% memang sakit. Sebagai contoh, dahulu pada masa Perang Dunia Kedua, ada orang ini setelah diikat di ranjang, satu lengannya dipegang. Di atasnya digoreskan dengan pisau. Padahal bukan pisau, melainkan digores dengan benda lain, bukan pisau. Ia diberitahu, kami telah memotong nadi Anda dengan pisau, agar Anda mati kehabisan darah. Lalu, keran air dibuka, airnya dibiarkan menetes di ember. Tes. Menetes makin lama makin cepat. Tak lama kemudian orang ini pun meninggal. Yang menetes adalah air. Air dari keran dan bukan darahnya. Orang lain memberitahu dia nadinya telah dipotong. Matanya ditutup, tidak dapat melihat. Ia mengira nadinya telah dipotong. Ia akhirnya meninggal. Bukankah batinnya sendiri yang menyebabkan kematiannya? Bahkan Anda sendiri juga dapat menyebabkan Anda menderita penyakit. Ada lagi. Kalian tahu, pada Shulian kita ini, Shulian di tingkat tinggi ditekankan masalah kualitas kesadaran. Saat Anda mengira akan sakit, bukankah berarti kualitas kesadaran Anda tidak baik? Biarpun Anda telah Shulian sampai tingkat ini, meski Qi Anda telah tembus, Qi naik ke ubun-ubun, Choutian besar sudah akan tembus, atau Choutian kecil sudah akan tembus, dan biarpun Anda telah berlatih cukup baik, bila dalam hal ini Anda mengira itu adalah penyakit, saat Anda mengira itu adalah penyakit, singsing Anda telah turun sama dengan manusia biasa. Maka Anda sudah sama dengan manusia biasa. Kung Anda sudah tidak mungkin didorong maju. Ditambah Anda sendiri yang berpikiran akan terkena penyakit, maka Anda benar-benar terkena penyakit. Dalam komunitas Qigong, masalah ini selalu menjadi misteri. Semua orang menyebarkan demikian. Ada apa sebenarnya? Sama sekali tidak eksis hal semacam ini. Masih ada satu masalah lagi. Masalah apakah itu? Yaitu banyak orang berlatih Qigong. Setelah berlatih Kung terkena gangguan jiwa. Ada juga yang berlatih Qigong lalu terkena stroke. Setelah berlatih Qigong terkena penyakit ini, penyakit itu, penyakit apapun mungkin semuanya terkena. Nah, dia lalu mengatakan penyakit ini didapat karena berlatih Qigong. Bila Anda terkena sakit jiwa, dia lalu mengatakan Anda Chouho Rumo. Demikianlah yang disebarkan dalam komunitas Qigong. Yang tahu dan yang tidak tahu, semuanya berkata demikian. Sebenarnya itu adalah mentalitas pamer, menyatakan dirinya seolah mengerti, padahal sebenarnya dia tidak mengerti apa-apa. Sebab hal ini sama sekali bukan demikian, juga bukan Chouho Rumo. Lalu mengapa orang berlatih Qigong terkena penyakit? Sebagai manusia biasa, bisakah Anda tidak terkena penyakit? Dengan berlatih Qigong, bukan berarti jiwa Anda sudah terjamin. Setelah berlatih Qigong, Anda masih harus mengikuti Qigong. Bentuk Shulian ini yang menuntut sinsing Anda. Anda harus mengutamakan Te. Harus meningkatkan sinsing Anda. Di mana-mana Anda harus selalu menjadi orang baik. Anda harus tidak takut menderita. Dalam menghadapi konflik antar manusia, Anda dapat bersikap luhur. Maka Anda baru dapat benar-benar terbebas. Anda baru dapat meningkat dan mentransformasi tubuh Anda. Hanya saat Anda dapat mencapai keadaan seperti itu, maka Sefu baru dapat mengubah hidup Anda. Jalan hidup Anda. Mengubah hidup Anda, mengatur kembali perjalanan hidup Anda. Karena dalam jalan hidup Anda itu, memang Anda akan sakit, akan mengalami malapetaka, bahkan mungkin terkena sakit jiwa, mungkin jadi lumpuh. Dalam sisa hidupnya tidak dapat bangun lagi. Maka bagi manusia biasa, jalan hidupnya memang sudah ditentukan demikian. Namun coba kalian pikirkan, orang yang berlatih Qigong di taman, ada berapa yang benar-benar Shulian? Maunya hendak menyembuhkan penyakit, namun Anda tidak mengikuti standar manusia super mematut diri. Karena Qigong adalah super normal, bukan senam. Tanpa mengikuti standar ini, dapatkah Anda sembuh dari sakit? Maka dengan belum menyingkirkan penyakit, berarti Anda masih seorang praktisi Qi. Tanpa mematut diri sesuai standar yang tinggi itu, Anda tetap saja masih sama dengan manusia biasa. Jadi Anda juga manusia biasa. Biarpun sudah berlatih Qigong, Anda masih manusia biasa. Dengan kata lain, tidak ada yang mengubah perjalanan ke depan hidup Anda. Dalam perjalanan hidup Anda, kelak masih akan ada penyakit. Masih akan ada malapetaka. Tiba saatnya Anda pasti menderita sakit.
Pada saatnya ia akan terkena penyakit, pada saatnya ia akan terkena sakit jiwa, pada saatnya ia akan terkena stroke, sampai saatnya ia akan terkena sakit berat. Penyakit ini, penyakit itu, semuanya mungkin muncul. Sebab Anda adalah manusia biasa, mungkinkah tidak terkena penyakit? Berlatih Qigong harus dilakukan sesuai persyaratan Qigong. Dengan mencapai standar itu, tubuh baru dapat dimurnikan. Anda tidak memenuhi kriteria ini, dengan sendirinya akan sama dengan manusia biasa. Tanpa ada yang mengubah jalan hidup Anda, setiba saatnya Anda akan terkena sakit. Ada sejumlah orang tidak memahami keadaan ini. Oh, telah berlatih Qigong tidak akan terkena penyakit lagi. Begitu terkena penyakit lalu dikatakan Choho Rumo. Atau bila terkena penyakit lain lalu dikatakan akibat berlatih Qigong. Topi aib ini dipasangkan pada Qigong. Bukankah begitu? Coba Anda pikirkan, apakah ini masuk akal? Banyak orang yang sangat keras kepala, yang pikirannya, pengetahuannya agak sempit, secara membabi buta menentang Qigong. Sebenarnya mereka memang tidak percaya. Ditambah lagi, ada sejumlah orang yang menerangkannya dengan tidak jelas. Dengan kebohongan menyebar kebohongan, menyebarkan secara ngawur. Akibatnya lalu dikatakan, berlatih Qigong dapat Choho Rumo. Lalu terciptalah keadaan semacam ini. Yang saya katakan tadi adalah manusia biasa pada umumnya. Jangan dilihat ia telah berlatih Qigong, lalu menjadi manusia super. Tanpa mencapai standar ini, dia masih tetap manusia biasa. Tetap akan terkena penyakit. Ini adalah satu masalah. Masih ada lagi satu keadaan. Keadaan apa? Yaitu orang ini setelah berlatih Kung, lalu muncul suatu keadaan Qigong. Orang-orang juga mengatakan ia Choho Rumo. Namun untungnya dalam komunitas Qigong, orang-orang tidak menyebutnya Choho Rumo. Sedang di antara manusia biasa, orang katakan ia Choho Rumo. Di kalangan Qigong, ia disebut keadaan Qigong. Ini adalah keadaan yang bagaimana? Akhir-akhir ini, beberapa tahun terakhir ini, keadaan ini sudah tidak ada lagi. Hal ini seiring keterbukaan akibat reformasi, pikiran manusia juga sudah menjadi bebas. Meskipun di masa lampau, baik ia dipandang sebagai tahayul, ataupun orang-orang tidak berani mendengarkan, mempertanyakannya, namun hal-hal ini benar-benar eksis. Juga membuat sejumlah orang yang sangat keras kepala berpikir lagi, mengapa dapat muncul fenomena yang tidak jelas ini? Bagaimana menjelaskan? Ia juga sedang memikirkan hal ini. Sebab itu ada sangat banyak orang yang tidak merasa bahwa ada sejumlah hal adalah sudah tidak masuk di akal. Pikiran juga lalu menjadi lebih bebas terbuka, jadi bertambah luas. Beberapa tahun lalu, saat masa kepopuleran Qigong telah muncul keadaan Qigong ini. Munculnya adalah pada masa itu. Lalu mengapa pada orang itu dapat muncul keadaan Qigong? Adalah karena orang ini agak keras kepala. Keras kepalanya sampai taraf apa? Dia mengira pengetahuan yang ia pelajari selama hidupnya adalah kebenaran yang mutlak. Hal yang tidak ada pada buku pelajaran, pengetahuan yang tidak dikuasainya, dia lalu anggap semuanya sebagai idealisme. Semuanya adalah tahayul. Bahkan menurutnya, siapa saja yang menyinggung keadaan Qigong, gejala Qigong, dia anggap menggelikan. Menurut dia, masyarakat ini berkembang hingga hari ini, baik yang disebut zaman elektronik maupun zaman komputer, di mana para astronot sudah bisa terbang sampai ke bulan, telah terbang keluar angkasa, sudah sampai pada zaman seperti ini, kalian masih saja membicarakan tahayul kuno. Dia menganggapnya demikian. Sebenarnya itu bukan tahayul. Tingkat perkembangan ilmu pengetahuan manusia, bila dalam alam semesta yang besar ini, ia dibandingkan dengan kehidupan cerdas pada planet lain, maka masih terpaut sangat jauh. Menurut saya itu adalah sangat mudah. Tidak jauh berbeda dengan pengetahuan taman kanak-kanak. Karena jalan yang ia pilih ini, perkembangannya sangat lambat. Menurut saya ilmu pengetahuan Tiongkok kuno, jika mengikuti jalur iptek itu, perkembangannya akan sangat cepat. Karena ia langsung mengarah pada raga, jiwa, dan alam semesta. Langsung menyelidiki hal-hal ini. Jalan yang sekarang ini juga adalah sangat realistis. Segala yang dapat diraba, dilihat, baru berani diakui. Baru berani disentuh, baru berani diselidiki. Jalan inilah yang ditempuh. Maka orang ini agak keras kepala. Apapun tidak dipercaya. Terutama periode pertengahan dan akhir revolusi kebudayaan. Begitu Qigong mulai tersebar meluas, yang ada dalam benaknya seolah-olah hanyalah demi materi. Baik, begitu dia bersentuhan dengan Qigong, tentu saja acap kali orang semacam ini sangat sulit untuk bersentuhan dengan Qigong saat itu. Anda tidak bersentuhan dengan Qigong, namun tubuh Anda belum tentu tidak berpenyakit. Tidak bisa tanpa penyakit.
Maka ada sejumlah penyakit, cara pengobatan masa kini juga sangat terbatas. Saat jatuh sakit, ke rumah sakit juga tidak dapat menyembuhkan. Sesungguhnya kedokteran tradisional Tiongkok dia pun tidak percaya. Tidak dapat disembuhkan, lalu bagaimana? Tidak bisa disembuhkan, dia akan sakit dan menderita. Karena sakit, berbagai cara penyembuhan ditempuh. Kedokter tradisional Tiongkok pun tidak sembuh. Ada orang mengatakan, sekarang ada master Qigong yang dapat menyembuhkan penyakit. Coba-coba saja berobat ke Qigong. Sebab sudah tidak berdaya, dia terpaksa mencoba mengadu nasib. Dia sebenarnya juga tidak percaya. Akhirnya datang juga ke tempat Qigong. Namun orang semacam ini Anda jangan melihatnya keras kepala. Ini seringkali disebabkan oleh pendidikan yang diperolehnya dari masyarakat yang ada. Dia keras kepala, namun belum tentu dasar bawaan lampaunya tidak baik. Mungkin saja dulu dia memiliki dasar bawaan yang sangat baik. Akibatnya, orang lain berlatih Qigong penerimaannya tidak sebaik dia. Makin berlatih penerimaannya makin baik. Setelah berlatih beberapa hari, bukan saja penyakitnya sembuh, bahkan berak, Tianmunya telah terbuka. Sebab dasar bawaannya sangat bagus. Dengan cepat Tianmunya terbuka, mencapai tingkat yang sangat tinggi. Dengan jelas telah melihat bentuk kehidupan yang berada di dimensi lain dan berbagai bentuk jenis materi yang eksis. Berbagai macam keadaan, semua telah terlihat olehnya. Begitu melihatnya, ini bukan hal yang remeh. Otak yang keras kepala ini dalam sekejap berinteraksi dengan benda-benda ini, otaknya jadi tidak tahan menerimanya. Mengapa bisa begini? Benda yang selama ini selalu saya anggap tahayul, mengapa kenyataannya semuanya benar-benar ada? Dia jadi tidak dapat menguasai diri dengan baik. Lalu berada pada keadaan setengah sadar dan linglung. Namun orang yang demikian seringkali disertai oleh munculnya kemampuan Kung. Sebab itu banyak orang tahu ini adalah kondisi kemampuan Kung. Maka ia juga tidak dapat menguasai diri. Dia kira dia sendiri telah melihatnya. Apa yang dikatakan orang ada ternyata benar ada. Dia lalu menceritakan hal itu kemana-mana. Orang lain tidak percaya, lalu mengatakan dia telah Chuohurumo. Sangat banyak orang, juga ada banyak yang keras kepala berkata padanya, mengapa Anda berlatih Kung jadi Chuohurumo? Mengatakan seperti itu. Namun orang semacam ini bukan Chuohurumo. Setelah stabil satu periode waktu, dia akan jadi baik. Ini karena otaknya tertekan, jadi tidak tahan. Sebabnya karena tidak bisa menahan lagi. Tentu saja orang normal punya ekspresi yang tidak sama dengannya. Dia telah melihat benda-benda pada dimensi lain. Ada banyak sekali. Dimensinya juga sangat banyak. Di dalamnya ada kehidupan makhluk hidup yang sangat banyak. Terbang dan melayang ke sana kemari. Saat dua orang duduk bersama berbincang-bincang, mata akan saling memandang. Matanya tidaklah demikian. Saat berbicara dengan Anda, matanya tiada henti melihat ke sana sini. Sebentar-sebentar dia melihat sesuatu dan menceritakannya. Orang lalu mengatakan, celakalah orang ini. Ia kena gangguan jiwa, Chuohurumo. Sebenarnya karena ia telah melihat apa yang tidak terlihat orang lain, sehingga tidak dimengerti. Tentu saja lama-kelamaan ia akan mengerti. Saya tidak boleh begini, orang lain tidak melihatnya. Begitu mengatakan yang saya lihat, orang lain akan mengatakan saya sakit jiwa. Saat ia telah mengerti, maka ia juga akan baik kembali. Inilah yang dikatakan orang sebagai fenomena keadaan Qigong. Masih ada satu keadaan. Keadaan ini agak parah. Kita semua yang berkultivasi Fa ortodoks, semua yang berkultivasi Fa ortodoks, pada masa awal kultivasi, sedikit banyak akan dapat menjumpai hal semacam ini. Sebagian kecil orang akan bereaksi agak keras. Dia ini juga bukan Chuohurumo. Ia tidak dapat merefleksikannya ke permukaan. Namun orang semacam ini pikirannya dapat menjadi kacau. Namun acap kali saat agak dahsyat juga bisa terefleksi keluar. Saat sangat dahsyat juga dapat refleksi. Sebab kita manusia mempunyai suatu karma pikiran. Pada kelas terdahulu, saya tidak bicarakan secara terpisah. Hanya mengatakan karma ini pada dasarnya adalah iblis. Karma adalah makhluk berjiwa. Karena karma pikiran ini, ia adalah suatu benda apa, yaitu dulu, bila dalam agama dikatakan, itu adalah terbawa terus dalam kehidupan selanjutnya. Kita tidak berbicara itu, kita katakan saja, pokoknya pada kehidupan Anda sebelumnya, atau selama masa paruh hidup Anda, dalam benak Anda telah pernah memikirkan banyak hal yang tidak baik, telah pernah menghasilkan banyak kata makian, banyak pemikiran yang dihasilkan adalah sangat tidak baik. Bahkan ada pikiran yang lebih buruk lagi. Sedang pikiran yang dipancarkan itu, semuanya berwujud dalam bentuk materi. Jika yang dipikirkan banyak, setelah dikumpulkan akan membentuk satu jenis karma. Ia juga merupakan materi kehitaman, yang disebut sebagai karma pikiran. Karma jenis ini dibandingkan dengan karma lainnya, reaksinya jauh lebih ganas. Mengapa? Ia dapat secara langsung mengganggu otak manusia, karena karma jenis ini langsung berhubungan dengan otak manusia.
Misalnya, ada praktisi kita saat sedang belajar Kung, pada awalnya tahu Falun Gong sangat baik, secara logika dapat memahami sangat baik. Namun dalam otaknya selalu ada pikiran yang menghujat Falun Gong, mencaci guru, bahkan melontarkan banyak makian kotor. Bahkan ada pikiran tidak ingin belajar, tidak membiarkannya belajar. Jangan belajar lagi, itu semuanya palsu, pokoknya mengganggunya. Bahkan ada yang lebih parah lagi. Dapat muncul masalah ini. Ada yang merasa Fa sangat baik. Saya bersalah pada guru, lalu bersujud pada guru. Bahkan berkata pada orang lain. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Timbul suatu keadaan di permukaan. Orang lain bisa mengira dia Chuo Ho Rumo. Bahkan ada yang mengatakan itu Futhi. Atau ada praktisi kita yang mengatakan gangguan iblis lain. Sebenarnya bukan iblis yang lain. Iblis dari luar yang mengganggunya. Adalah karma pikirannya yang menyebabkan. Mengapa? Karena segenap materi di luar dimensi itu adalah hidup. Karma pikiran ini, bila Anda ingin belajar dengan baik, maka harus mencapai pikiran yang tenang, membuang pikiran dan cara berpikir yang tidak baik. Maka juga harus melenyapkan karma, harus dilenyapkan, ia harus dilenyapkan. Melenyapkan karma jenis ini, tetapi ia adalah hidup, ia bisa mengerti. Bila Anda telah berhasil, bukankah Anda akan memusnahkan saya? Dia tidak menerima. Sebab ia dihasilkan dari pikiran Anda, berhubungan langsung dengan otak Anda. Maka ia mengarah ke otak Anda, mengarah langsung ke otak Anda dan mengisinya. Pokoknya Anda tidak usah belajar itu palsu, dan mencaci Falun Gong. Akan muncul masalah ini. Penyebabnya adalah karma yang dihasilkan dari pikiran Anda dulu. Akhir-akhir ini banyak bermunculan kondisi semacam ini. Terutama mereka yang belum pernah ikut kelas ceramah, mudah sekali mendapat gangguan ini. Namun ada satu hal, Anda semua tahu, hari ini kita mengajarkan Fa ini. Utamanya ditujukan pada Juyensen manusia. Untuk membuat Anda sadar sepenuhnya agar Anda sendiri yang benar-benar Shulen memperoleh Kung. Maka akan timbul satu masalah. Itulah mengapa kami tidak memperbolehkan penderita sakit jiwa bergabung. Itu karena dirinya sendiri setengah sadar, kesadaran tidak penuh, tidak dapat Shulen. Kami harus membuat Anda sepenuhnya sadar saat pendapat Fa dan Shulen ini baru dibenarkan. Maka orang semacam ini, bila dia sendiri, bila kesadaran utamanya sendiri sadar, saya bersalah pada guru, saya tidak boleh berlaku demikian. Secara terus-menerus menolak pikiran ini, maka fasen saya akan membantunya menghapus karma ini. Namun tidak dapat seluruhnya dilenyapkan dalam sekejap. Masih tersisa sedikit. Mungkin tidak begitu kuat, Anda harus meyakinkan diri sendiri. Ini juga merupakan ujian bagi using atau kualitas kesadaran Anda baru dapat melewatinya. Ada lagi, ada orang yang tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Mengapa pikiran saya mencaci Falun Gong? Ini pasti karena Falun Gong tidak baik. Seiring dengan ini, dia lalu terjatuh. Maka orang semacam ini sudah tidak bisa ditolong lagi, karena Chu Ise-nya sudah sepenuhnya tidak sadar. Boleh dikatakan, dirinya sendiri sudah tidak ingin Shulen. Dia sendiri tergelincir. Orang semacam ini sudah tidak dapat ditolong lagi. Masalah karma pikiran ini saya bicarakan cukup sampai di sini. Tentu dalam sejarah juga muncul yang disebut gila sejati. Gila yang ditimbulkan agar orang ini bisa Shulen. Gila sejati adalah berkultivasi sejati. Inilah artinya, maknanya. Keadaan ini, dahulu ada yang disebut biksu gila, pendeta atau gila. Yang terpenting adalah agar berkultivasi secepatnya. Sikapnya seperti layaknya orang gila, diterpa derita yang tak kuasa ditanggung manusia biasa, secepatnya balik kembali. Namun acap kali orang semacam ini adalah sangat khusus, baru dapat dilakukan seperti ini. Tidak boleh sembarangan berbuat begini, sama sekali tidak boleh dilakukan pada manusia biasa. Dahulu ada Shulen seperti ini. Pada kelas terdahulu saya pernah mengulas hal ini. Karena ini bukan hal umum, tidak akan kami bahas lagi. Berikut, kami bicarakan masalah mengundang gangguan iblis ketika berlatih Kung. Apa yang disebut mengundang gangguan iblis ketika berlatih Kung? Banyak di antara kita, saat Shulen berada pada tingkat yang paling rendah, Qigong ini, tingkat yang paling rendah ini, semua dapat menjumpai hal-hal ini. Ada yang merasa berlatih Kung harus memilih suatu lingkungan yang sunyi. Saat baru duduk di sana, lingkungan segera jadi tidak sunyi lagi. Bunyi klakson mobil, suara musik disko, suara teriakan di lorong tangga, anak kecil menangis, pokoknya suara apapun ada, segera jadi tidak sunyi lagi. Atau telepon berdering, ada yang mengetuk pintu mencari Anda. Sebenarnya bukan orang-orang ini yang mengganggu Anda, bukan dirinya yang menjadi iblis, namun iblis itu yang mengganggu Anda, tidak membiarkan Anda Shulen.
Dia menguasai manusia. Saya katakan manusia adalah yang paling lemah. Bagi iblis itu, sungguh sangatlah mudah untuk menguasai manusia. Ada orang yang punya suatu pikiran. Dia sendiri tidak tahu pikirannya itu berasal dari mana. Maka manusia adalah yang paling lemah. Ada sejumlah orang, tentu kita katakan demikian. Manusia bisa, jika Anda punya masa lalu, yang dalam agama dikatakan memiliki kehidupan lampau, maka mungkin kita katakan begini saja, bila kehidupan Anda bukan hanya sekali ini saja, jadi dahulu bukankah Anda juga punya kegiatan sosial pada kondisi yang tidak sama? Lalu kehidupan itu, bukankah ia juga pernah menciptakan karma, pernah berhutang pada seseorang, mengganggu orang, pernah membunuh makhluk hidup, dan pernah melakukan hal-hal lain yang tidak baik? Maka akan ada eksistensi karma. Bukan saja ada karma, pada saat itu karma telah dipakai sebagai semacam pertukaran ganti rugi. Namun secara spiritual Anda masih berhutang pada orang lain, maka dapat... Bila secara spiritual Anda berhutang sesuatu, maka inilah yang dikatakan dalam agama. Di kehidupan mendatang Anda juga akan mengalami penderitaan yang demikian. Mengalami kesengsaraan yang demikian, baru dapat, inilah yang disebut membayar karma. Dengan demikian orang ini saat berkultivasi, sudah saya katakan, jika Shulian tanpa ada sefu yang mengajar, maka sama sekali tidak dapat Shulian. Begitu ia ingin Shulian, maka selanjutnya orang-orang itu, kehidupan di sana dapat melihat dengan jelas. Hutang Anda pada saya belum terbayar. Anda ingin Shulian, Anda ingin pergi. Maka dia tidak rela. Lalu bagaimana? Dia lalu mencari cara sebisanya mengganggu Anda, tidak membiarkan Anda Shulian. Gejala paling umum adalah seperti yang saya katakan tadi. Mengganggu Anda berlatikung. Ini merupakan gejala umum. Dalam metode Kung kita juga dapat menemui hal ini. Namun ia hanyalah, kami menempatkannya pada salah satu tingkatan. Dia terefleksi pada tingkatan ini. Jika Anda dapat menguasai diri tetap teguh, maka setelah tingkat ini dapat dilalui, tidak diizinkan ada hal-hal lain yang mengganggu. Jadi itu juga merupakan manifestasi dari suatu tingkat. Tak peduli Anda Shulian pada aliran apapun, akan menemui fenomena seperti ini. Lalu selain ini, masih ada sejumlah fenomena lain. Ada orang yang telah melihat sejumlah wajah yang menakutkan. Fenomena yang menakutkan. Mempengaruhi Anda Shulian, tidak mengizinkan Anda Shulian. Dia dapat menggunakan berbagai cara. Namun semua ini jarang ditemukan pada metode Kung kita. Mengapa? Sebab kita punya tujuan, punya pilihan untuk meningkatkan sinsing Anda, agar Anda melewati ujian. Sebab itu, hal-hal yang tidak berhubungan dengan sinsing Anda tidak dibiarkan muncul. Fasen secara langsung akan menghalanginya, tidak membiarkannya muncul. Namun ada satu jenis. Di sini sekalian saya bicarakan satu hal lagi. Pada aliran Tao, dalam metode Kung yang berkultivasi rangkap internal-eksternal, masih bisa muncul beberapa. Di mana pada aliran Buddha juga ada. Berlatih silat juga berkultivasi internal. Semua metode Kung semacam ini bisa menjumpai sejumlah iblis yang demikian. Yaitu, ia akan muncul. Baik saat Anda sedang bermeditasi ataupun sedang tidur, akan ada orang yang datang mengajak Anda bertanding, menentukan ilmu siapa yang lebih unggul, bahkan mengajak Anda beradu fa. Bisa muncul masalah ini. Namun pada aliran kita pada dasarnya tidak ada gejala semacam ini. Karena pada metode Kung kita tidak ada ilmu silatnya, tidak berlatih silat, maka tidak ada hal demikian. Masih ada lagi gangguan iblis yang merupakan gejala yang agak umum. Ini adalah hal yang bisa dijumpai pada setiap Shulian Fa ortodoks, yaitu berupa iblis birahi. Gangguan iblis birahi ini, manifestasinya bagi manusia biasa, merupakan rintangan yang sulit dilalui. Karena bila seseorang dari kondisi manusia biasa ini hendak membumbung melebihi kondisi manusia biasa, maka yang pertama harus diterobos adalah rintangan seks ini. Rintangan seks ini. Tentu saja hal ini juga melibatkan suatu masalah nafsu keinginan. Artinya, bila Anda adalah seorang pria, jika saat Anda bermeditasi, atau saat kemampuan ting Anda kurang hingga tidak dapat mencapai ting, maka dalam mimpi Anda akan muncul seorang wanita cantik namun dia tidak berpakaian. Lalu bila Anda seorang wanita, maka dalam meditasi atau tidur Anda akan muncul seorang pria tanpa busana. Tentu di sini juga kami tekankan suatu hal. Di sini ada wanita yang belum menikah. Mereka tidak akan mengalami hal yang dahsyat ini. Namun dia juga akan ada godaan seks. Artinya ia akan menemui hal-hal ini. Bila
Hati Anda tergerak, tidak dapat menahan diri, tidak dapat menganggap diri sendiri sebagai praktisi Kung. Maka dalam sekejap akan terbuang keluar. Qi saripati kehidupan ini diperlukan untuk berkultivasi raga. Bersamaan itu, nafsu keinginan, ujian besar ini gagal Anda lewati. Namun saya beritahu Anda, bila ingin menjalani Shulian, maka Anda harus melewati ujian ini. Harus melewatinya. Tidak melewatinya adalah mutlak tidak boleh. Namun ada yang tidak mampu melewatinya. Tidak apa-apa. Sekali tidak dapat melewatinya, lain kali Anda akan menyesal. Ada orang yang setelah gagal melewati, merasakan penyesalan yang amat sangat. Namun saat muncul yang kedua kali, dia telah dapat menguasai dengan baik, maka dia sudah melewatinya. Begitulah. Namun acap kali, bila pertama kali Anda tidak memperhatikan, kali kedua Anda akan lebih tidak bisa melewati. Kali ketiga dan selanjutnya Anda jadi sangat sulit melewatinya. Sudah sangat sulit melewatinya. Maka ini merupakan masalah yang sangat serius. Dari seorang manusia biasa ingin menjadi manusia super, rintangan besar pertama adalah hal ini. Setelah memberikan pelajaran ini, banyak sekali orang yang akan timbul masalah ini. Karena di sini dibicarakan masalah seks dan nafsu, maka sekalian kami bicarakan hal yang telah melibatkan Shulian di masyarakat manusia biasa saat ini. Banyak orang yang mempunyai keluarga. Lalu bagaimana kita menata dengan benar hubungan ini? Bila suami istri semua sudah tidak saling peduli lagi, semua telah menjadi biksuni yang bukan biksuni dan biksu yang bukan biksu. Menurut saya, bila semua orang Tiongkok berlatih Falun Gong, bukankah keturunan jadi punah? Menurut saya, bagaimana menyikapi hal ini? Telah kami katakan, kita orang Shulian utamanya adalah mengkultivasi hati Anda ini. Di antara suami istri, tidak eksis masalah porno. Kedua belah pihak telah terbiasa satu dengan yang lain, maka tidak ada masalah godaan seks lagi. Yang menjadi masalah utama adalah masalah nafsu keinginan. Hanya masalah ini. Lalu bagaimana kita menyikapi masalah ini? Ini bukan berarti Anda harus memutuskan segala nafsu. Bukanlah demikian. Karena Anda berlatih Kung, namun pasangan Anda mungkin dia tidak berlatih Kung. Suami istri gara-gara masalah ini lalu bercerai, maka saya katakan ini tidak baik. Kalau praktisi Falun Gong nantinya semua bercerai, lalu apa jadinya? Lebih baik bila semuanya ke kuil. Artinya, kita sebisa mungkin juga harus menjaga suatu keadaan hidup yang sama seperti manusia biasa. Bila sementara ini, Anda dapat mengharmoniskan kehidupan suami istri, itu sudah cukup. Namun kelak dapat muncul kondisi yang lain. Asal kita sendiri tidak punya keterikatan ini, memandangnya dengan sehambar-hambarnya, makin lama makin hambar, maka sudah cukup. Anda jangan menganggapnya sebagai ada orang yang hidup seakan-akan hanya untuk hal ini. Ini tidak boleh. Maka Anda harus memandangnya hambar, haruslah memandang hambar masalah ini. Kelak bisa muncul kondisi ini. Bila Anda sudah benar tumbuh Kung, saya harus bertanggung jawab pada Anda. Energi Anda sendiri juga dapat menimbulkan sejumlah efek. Anda tahu kita yang duduk dalam medan ini, semua dapat merasakan suasana medan yang harmonis, tentram, belas kasih. Ada perasaan seperti itu, sangat nyaman. Bahkan tidak terpikir hal-hal yang tidak baik. Sangatlah murni. Mengapa bisa demikian? Karena Shulian ortodoks kita memang membawa medan yang demikian. Ini adalah hal lain yang tidak bisa dilakukan oleh Master Qigong pada umumnya. Dengan kata lain, Shulian Anda kelak juga seperti proses Shulian saya sebelumnya. Apa yang saya minta Anda kerjakan, dan Fa yang saya ajarkan pada Anda, adalah agar Anda berbuat seperti itu. Bila Anda Shulian sesuai tuntutan Fa, maka kelak hasil Shulian Anda juga merupakan Shulian Fa ortodoks yang bersih, murni. Medan energi yang Anda bawa juga dapat menimbulkan suatu kondisi mengikat yang tak disengaja. Suatu kondisi yang mengikat. Sebagai contoh, ada kalanya saya duduk membisu di rumah, di mobil, maka orang lain sepertinya juga tidak ada pembicaraan, tidak terpikir akan bicara apa. Yang pandai bicara pun harus memeras otak, baru dapat terpikir sedikit pembicaraan. Mengapa? Karena saya tanpa sengaja, karena dalam lingkup medan ini, benak saya adalah kosong. Saat tidak berpikir apa-apa, maka tanpa disengaja, orang lain pun akan terpengaruh. Saya pikir, di antara suami istri saat ia berada dalam medan Anda, tanpa Anda memikirkannya, maka juga tidak akan terpikir olehnya. Bahkan jadi harmonis. Benar kan? Tentu saja ini adalah salah satu persyaratan lain. Demi menjamin Shulian Anda, masih ada yang lain. Masih ada eksistensi unsur yang lain. Namun sebagai orang Shulian, Anda harus memandang hambar hal ini. Yang tadi saya bicarakan adalah gangguan iblis birahi ini. Masalah ini juga sangat menonjol. Dahulu saat mengadakan kelas di Wuhan,
Saya sering mengambil contoh sebagai berikut. Ada seorang pemuda 30 tahun. Saat saya baru bicara masalah gangguan iblis birahi ini, begitu pulang bermeditasi, ia langsung memasuki kondisi ting. Lalu segera terlihat muncul dua wujud. Dia menceritakan hal ini dalam surat pengalaman yang ditulisnya. Ini bukan saya yang mengatakan, adalah pengalaman yang ditulis oleh praktisi. Dia katakan begitu saya duduk, lalu terlihat Buddha Amitabha dan Lao Tzu. Buddha Amitabha duduk di sini, dan Lao Tzu duduk di sini. Memandangnya tanpa bersuara, lalu menghilang. Baru saja menghilang, di antara mereka muncul wujud Bodhisattva Avalokiteswara. Dari botol yang dibawanya, lalu keluar asap. Asap ini dalam sekejap lalu berubah menjadi beberapa apsara terbang yang cantik, yakni para bidadari. Bidadari cantiknya tentu tidak perlu dikatakan lagi, benar-benar sangat cantik. Mereka menari untuknya. Bila bidadari ini menari, tentu sangat indah. Menari untuknya. Begitu melihat, dia jadi gembira. Hari ini saya berlatih dengan baik. Bodhisattva Avalokiteswara memberi saya hadiah. Dijelmakan beberapa wanita cantik untuk saya lihat. Baru saja otaknya berpikir demikian saat ia senang, tiba-tiba dalam sekejap para wanita cantik ini sudah tanpa selembar benang pun di tubuhnya. Pokoknya melakukan berbagai gerakan, merangkul leher, memeluk pinggang. Begitu berpikir dia langsung, pada dasarnya praktisi ini punya dasar bawaan baik. Dia segera tersadar. Dia berkata, kalian tidak boleh memperlakukan saya seperti ini. Saya bukan manusia pada umumnya. Saya adalah praktisi Falun Gong. Begitu pikiran ini muncul, syuah, wujud itu segera hilang. Sebenarnya memang jelmaan. Memang ini adalah suatu jelmaan. Kemudian, Lao Tzu dan Buddha Amitabha lalu kembali muncul. Lao Tzu dengan membawa pengebutnya menunjuk anak muda ini dan berkata sambil melihat Buddha Amitabha dengan sedikit tersenyum. Anak ini boleh dididik. Artinya anak ini baik. Baik boleh dididik. Tentu saja yang saya maksudkan, sejak zaman dahulu, setiap aliran yang Shulianfa ortodoks, semuanya memandang hal ini sangat penting. Berikut, akan saya bahas lagi satu masalah, yaitu tentang masalah timbul gangguan iblis oleh pikiran sendiri. Apa yang disebut timbul gangguan iblis oleh pikiran sendiri? Yaitu praktisi Kung yang dikarenakan pikirannya sendiri tidak stabil, atau karena keterikatannya yang terlalu kuat, lalu muncul semacam halusinasi. Dikatakan secara konkret, misalnya, tubuh kita pada setiap dimensi yang berbeda eksis suatu medan. Dan pada suatu dimensi yang spesifik juga ada eksistensi suatu medan. Bukankah sudah saya katakan, dalam ruang lingkup medan Anda ini, akan ada segenap bayangan yang direfleksikan dari alam semesta. Namun refleksi bayangan itu juga merupakan eksistensi suatu materi. Tempo hari telah saya katakan, bayangan manusia semuanya adalah materi. Dia juga merupakan eksistensi materi. Lalu, materi ini, meskipun bukan merupakan benda nyata dalam alam semesta, namun dalam lingkup medan dimensinya, dikatakan juga dalam setiap lingkup medan dimensi kita masing-masing, maka ia termasuk materi dalam lingkup medan dimensi Anda. Maka ia dapat dikendalikan oleh otak Anda. Dapat dikendalikan oleh otak manusia. Banyak orang di antara kita yang tianmunya telah terbuka, selalu melihat orang lain begini-begitu dan lain-lain. Sebenarnya, kebanyakan berasal dari ilusi. Munculnya dari pikiran Anda sendiri, namun bukan keadaan yang sesungguhnya. Asalkan orang ini tidak menggerakkan pikiran apa-apa, dengan tidak menggerakkan pikiran apapun, melihat dengan tanpa keterikatan, yang dilihat barulah yang sesungguhnya. Barulah yang sebenarnya. Hal ini untuk orang Shulian, orang yang Shulian dalam Fa duniawi, dalam medannya dapat muncul masalah ini. Boleh dikatakan juga, saya ambil contoh yang spesifik. Misalnya, saat saya di Changchun, di Beijing, telah muncul dua orang seperti ini. Orang seperti apa? Awalnya,
Mereka sangat hormat pada saya. Dengan tulus ingin berlatih Falun Gong. Setelah berlatih, Tianmu-nya telah terbuka. Bahkan dapat melihat dengan jelas. Begitu memikirkannya, lalu timbul kegembiraan hati. Apalagi begitu semua orang menyanjungnya. Banyak praktisi kita juga tanpa sadar menyanjungnya. Wah, Tianmu Anda sungguh hebat. Tolong perlihatkan saya ini dan itu. Selalu memperlakukannya demikian. Dia timbul rasa puas diri. Timbullah kegembiraan hati. Saya lebih unggul dari kalian. Dia lalu bercerita apa yang dilihat pada si A, si B, benar atau palsu sangat sulit dikatakan, karena tingkatnya sangat terbatas. Dengan demikian, dia jadi merasa tersanjung. Suatu hari dia timbul suatu pemikiran, Tianmu saya begitu hebat, lebih unggul dari mereka semua. Mungkin dasar bawaan saya lebih baik daripada mereka semua. Jangan-jangan saya ini juga adalah Buddha. Saya belum pernah melihat diri sendiri. Sekarang saya coba lihat diri sendiri. Apakah saya ini Buddha? Aduh, terlihat bajunya ini seperti Buddha. Makin dilihat makin mirip. Saya memang Buddha. Namun itu terbentuk seiring perasaan sendiri. Dalam lingkup ruang dimensinya, semua wujud yang berada pada dimensi lain, semuanya diatur oleh pikirannya. Sesungguhnya dia yang berpikir diri sendiri berbentuk wujud Buddha. Makin dilihat makin mirip. Memang Buddha, itu memang Buddha. Kepala Buddha seharusnya bentuknya seperti itu. Coba saya lihat rambut saya apakah juga seperti itu. Begitu dilihat juga seperti itu. Runyamlah jadinya. Sejak saat itu, timbul kegembiraan hati. Saya adalah Buddha. Kalian tidak perlu lagi belajar dari Li Hongzi. Belajarlah dari saya. Saya adalah Buddha. Di Beijing juga muncul orang seperti ini. Di Changchun juga muncul orang seperti ini. Untung praktisi kita semua tahu. Begitu dilihat, tampak kalau dia tidak normal. Tentu saja efek mengganggu dan merusaknya juga sangat besar. Artinya, praktisi yang tidak tahu kebenaran, yang belum pernah ikut kelas ceramah, bagi mereka pengaruhnya juga sangat besar. Sebenarnya, semua yang dilihatnya adalah palsu. Yang berubah sesuai perasaannya. Terjadi akibat gangguan iblis oleh perasaannya sendiri. Semua yang terlihat olehnya dalam lingkup medan dimensinya, sebenarnya telah diubah oleh keterikatan hatinya. Maka sepertinya dia lalu mengira itu adalah yang benar. Masalah ini sangat serius. Kelak kalian berlatih kung harus memperhatikan aspek ini. Tak peduli Tianmu Anda terbuka pada tingkat apapun yang terlihat, itu semua bukanlah kebenaran alam semesta yang terakhir, yang paling pokok. Tingkat dari dimensi itu sangat tinggi. Pada tingkat yang sama, sekali pandang dapat terlihat semuanya. Bila 1 detik untuk mengecek satu ruang, maka sehari pun tidak dapat selesai mengecek seluruhnya. Bukan hanya dimensi kompleks itu yang eksis pada tempat dan waktu yang sama. Juga ada dimensi hubungan vertikal yang tidak terhitung banyaknya. Setiap dimensi masih ada unit dunia yang berbeda. Suatu struktur alam semesta yang teramat rumit. Yang terlihat oleh Anda benar-benar sangat kecil sekali. Jangan timbul rasa puas diri apapun. Bila ingin sungguh-sungguh Shulin untuk mendapatkan buah sejati dan kesempurnaan, maka harus melepas semua hati itu. Bahkan tidak boleh sembarangan berbicara. Tentu saja saat membahas masalah ini juga harus ditekankan hal ekstrim lainnya. Ada yang sudah terbuka Tianmu, namun tidak mengatakan, tidak berani mengutarakan. Dulu dalam komunitas Qigong ada perkataan, orang yang sudah terbuka Tianmu-nya, bila dia mengatakan pada orang lain, maka Tianmu-nya akan ditutup. Sebenarnya bukan demikian. Anda semua tahu, kalau mau ditutup lalu untuk apa dibuka? Lalu mengapa ada yang setelah mengatakan sesuatu lalu jadi tertutup, benar-benar tertutup? Ini adalah dampak mentalitas pamernya. Kata-kata yang diucapkan adalah untuk pamer diri. Yang diucapkan adalah untuk menyanjung diri sendiri. Yang diucapkan adalah untuk beradu dengan orang lain, atau akibat dari hatinya yang tidak lurus. Maka, Tianmu-nya jadi tertutup, atau jadi terluka. Bila tertutup masih lebih baik, sebab bila terluka dan bila tidak ada yang memperbaikinya untuk Anda, maka benar-benar habislah. Sebelah dalamnya seperti lubang pada permukaan bulan. Semua berlubang-lubang. Semua harus diperbaiki dulu baru berfungsi. Saya beritahu Anda semua, khususnya pada sejumlah praktisi, Anda jangan berlaku ekstrim. Mengapa kita berlatih kung bersama-sama? Yaitu agar di tempat berlatih, kalian dapat saling bertukar pengalaman, saling mengutarakan pengalaman atau pandangan. Ini bermanfaat bagi peningkatan bersama Anda semua, membentuk suasana yang demikian. Ya kan? Memang demikian.
Jika Anda melihat tapi tidak berani mengutarakan, kami sama sekali tidak ada niat pamer diri. Sepenuhnya hanya untuk diskusi, untuk Xulien, untuk maju bersama. Saya katakan, dalam lingkup kita, bagaimanapun Anda utarakan, semua tidak masalah. Bila memang dia tidak ingin Anda mengutarakan, benda ini tidak akan diberikan pada Anda, tidak akan dibuka untuk Anda. Menjadi tertutup adalah karena diri sendiri telah berbuat hal tidak baik atau pamer diri, sehingga jadi terluka atau tertutup. Begitulah kejadiannya. Namun sebagai orang yang Xulien di Xulien Fa duniawi, bila melihat sesuatu jangan menggerakkan pikiran. Jangan dengan sengaja ingin melihat dengan lebih jelas. Begitu menggerakkan pikiran, maka akan terjadi perubahan. Yang terlihat jadi palsu. Ada lagi sejumlah orang dapat mendengar pembicaraan dari sejumlah sang mahasadar. Atau hatinya dapat merasakan apa yang dikatakannya. Juga bisa muncul keadaan seperti ini. Maka ada orang lalu bertindak sesuai yang didengarnya. Begitu dilakukan langsung terjatuh. Jatuh sampai kepala pecah dan berdarah. Ada yang berkata, Fasen Guru yang menipu saya. Mengatakan Fasen Guru yang menipu Anda. Anda tahu, bila Fasen saya yang membuat Anda melihat atau mendengar, ataupun seorang sang mahasadar membuat Anda dapat melihat, mendengar, mengajarkan Fa kepada Anda yang dilakukan secara langsung, bila bukan dalam keadaan khusus yang sangat berbahaya ataupun suatu keadaan yang istimewa, bila dia secara langsung mengajarkan Fa kepada Anda, maka itu adalah membocorkan rahasia langit. Sebab itu dia dapat memberi isyarat pada Anda. Dia dapat memberi Anda isyarat atau mengatakan hal yang berlawanan, atau mengatakan hal yang bermakna ganda. Atau dengan cara lain, dengan kata yang berbunyi sama untuk memberi Anda isyarat. Atau menggunakan cara lain agar Anda bisa Dia dapat berbuat demikian. Karena semua orang harus maka asal mengandung sudah tidak salah. Maka ada orang yang begitu mendengar hal itu, lalu dikira nyata. Saya beritahu Anda, hal-hal baik yang secara langsung diberitahukan kepada Anda, semuanya adalah iblis. Ada yang memberitahu Anda, sebentar lagi akan... Tentu saja dalam metode Kung kita tidak ada fenomena ini. Di metode Kung lain ada. Kecuali ada di antara praktisi kita, ia tidak berlatih Falun Gong tetapi berlatih Kung lain. Maka juga dapat terjadi. Ada suara bisikan. Sesaat setelah keluar rumah, Anda akan menemui hal tidak baik. Anda harus begini begitu. Maka akan terhindar. Bagus, setelah diikuti dia sungguh terhindar. Aduh, guru ini sungguh baik melindungi saya. Maka dia lalu mengira ini baik. Anda masih melihatnya dengan konsep manusia biasa. Coba Anda pikirkan. Xulien haruslah menderita, harus membayar utang karma, harus mengalami kesulitan. Bila semua Anda hindari, bagaimana Anda dapat Xulien? Bagaimana mentransformasi substansi hitam Anda? Bukankah ini menghalangi Anda berkultivasi? Bukankah ini iblis? Semua ini sudah diatur untuk meningkatkan Anda. Semua kesulitan ini untuk mentransformasi substansi hitam Anda. Bila semua diberitahukan kepada Anda, setelah berjalan sampai ujung, bahkan Kung Anda sama sekali tidak tumbuh. Bukankah begitu? Bukankah ini mencelakai Anda? Ini benar-benar mencelakai Anda. Masih ada yang lebih mencolok, yaitu memberitahu Anda nomor undian hadiah utama hari ini. Juga memberitahu Anda, pokoknya hal baik lainnya. Akan ada kekayaan, ada rejeki, bagaimana bertindak. Bagaimana Anda harus berbuat agar pimpinan di tempat kerja Anda dapat mempromosikan Anda. Bagaimana harus berbuat agar musuh dapat Anda kuasai. Saya beritahu Anda, semua ini adalah iblis. Jangan Anda lihat begitu. Manusia biasa adalah sangat sulit mengerti. Bukankah ini demi kebaikan saya? Demi kebaikan Anda, karma yang Anda buat telah begitu besar. Bila Anda berbuat mengikutinya, Anda sendiri sama sekali sudah tidak dapat berkultivasi lagi. Sudah saya katakan, prinsip ini pada tingkat tinggi, semuanya harus dibalik. Berikut ini akan kita bahas mengenai praktisi Kung, karena tidak dapat menjaga Sinsin dengan baik mengakibatkan banyak kesulitan. Kita bahas beberapa fenomena ini. Telah kami katakan, berlatih Kung harus berspesialisasi tunggal. Saya bukan mengatakan Anda harus berlatih Falun Gong. Anda katakan Anda berlatih Kung lain yang juga diajarkan oleh guru Fa ortodoks. Metode Kungnya juga sangat bagus, maka silakan belajarlah, kami tidak menentangnya. Tentu saja kami katakan,
Sebab yang duduk di sini semua adalah Yanfen. Bila tidak saya katakan adalah tidak benar, saya beritahu Anda semua. Sekarang ini Fa ortodoks sangatlah sulit diperoleh. Pada masa sebelum ini, dalam masyarakat manusia biasa, memang ada yang membawa murid. Namun acap kali, mereka tidak memperoleh buah sejati. Juga ada yang termasuk Shu, Buddha dan Tao Bumi seperti yang saya katakan kemarin. Juga ada yang termasuk Shu, Tao di gunung-gunung dan hutan-hutan. Namun mereka Shu dengan penuh penderitaan. Setelah berkultivasi dalam waktu lama, baru tumbuh sedikit kung. Maka ada yang bahkan berpikir, saya akan ke gunung dan hutan guna mencari guru untuk belajar. Yang duduk di sini pun ada yang demikian. Bahkan ada ketua cabang bimbingan masih hendak mencari guru untuk belajar. Ini adalah tentang kualitas kesadaran manusia. Hari ini bila saya tidak dapat menyelamatkan Anda, jangan berpikir untuk belajar lagi. Siapapun tidak dapat menyelamatkan Anda. Apa tujuan Anda mencari guru dan belajar? Bukankah akibat keterikatan ingin mengejar kemampuan kung? Namun itu hanyalah hasil sampingan Shulian. Ini adalah benda yang baru bisa muncul setelah Anda membuang pikiran itu. Dapatkah Anda peroleh dengan mengejar? Sudah kami bicarakan. Tadi sudah saya bahas. Saya katakan bahwa Shulian di gunung dan hutan sangatlah menderita. Setelah waktu lama baru dapat memperoleh sedikit kung. Ada orang yang dirinya sendiri masih belum tahu. Dia mengira kungnya diperoleh dari penderitaan Shulian. Ini disebabkan dalam masa yang panjang, hati manusianya lambat laun akan terkikis, ia baru dapat tumbuh sedikit kung. Tentu saja ini sangat menderita, maka ia mengira hasil kultivasi diperoleh karena sudah menderita. Sudah saya katakan yang ada di pinggir, sejati baik sabar ini, aliran Tao berkultivasi Chen telah menyadari dan menghasilkan 3.600 aliran. Yang di tengah adalah Tao besar, berkultivasi langsung ke puncak. Seperti halnya piramid yang di pinggir, coba kalian pikirkan, ia hanya dapat Shu setinggi ini. Murid yang diasuh gurunya juga berbeda. Dia Shu setinggi ini Kai U, dia setinggi ini Kai U. Dia Shu setinggi ini Kai U. Namun setelah Kai U semua punya murid, dia hanya dapat mengajar setinggi itu juga. Sejak dulu diturunkannya begitu. Bendanya itu juga rumit. Makin ke tepi makin rumit, teorinya makin banyak. Tingkatnya makin rendah. Metode kungnya makin rumit. Aliran Buddha mengatakan ada 84.000 aliran. Karena berkultivasi San, ia dapat tumbuh hati belas kasih. Menyelamatkan semua makhluk hidup, manusia yang menjadi sasaran banyak. Muncullah 84.000 aliran. Semua sedang menyelamatkan manusia. Namun, semua juga berada di tepi, berkultivasi sangat rendah. Hanya yang di tengah barulah Tafa. Jadi ada masalah demikian. Maka jangan Anda lihat ia telah berkultivasi sangat lama dan hidup sangat lama. Namun belum tentu tingkatnya tinggi. Maka, tadi yang telah saya katakan masalah berlatih kung harus berspesialisasi tunggal, telah saya bahas masalah ini. Berikut akan kita bahas tentang ada sebagian orang berlatih kung berspesialisasi tunggal. Dia juga berlatih Falun Kung dan tidak berlatih kung lain. Namun ia selalu terikat pada apa? Tidak bisa melepas hati manusia biasa. Dia selalu menginginkan, begitu menderita dia berpikir berlatih kung dengan nyaman baru enak. Begitu merasa menderita, dia lalu tidak mau melakukan. Begitu merasa tidak enak, dia katakan sakit. Dia akan ke rumah sakit memeriksakan diri. Namun memeriksakan diri ke rumah sakit, coba Anda pikirkan. Banyak praktisi kita ke rumah sakit. Setelah diperiksa tidak ditemukan penyakit apapun, namun badannya terasa tidak enak. Tentu ada orang memang tidak Setelah ke rumah sakit diperiksa, Anda diberitahu itu kanker, padahal bukan. Justru untuk membuang keterikatan hati Anda ini. Mendengar ini dia sangat terkejut. Hatinya pasrah. Ini tidak tertolong lagi, baik-baik berlatih kung saja. Ia mungkin telah melepaskan, inilah maksudnya. Saat berceramah saya sering mengatakan, sangat enggan menyinggung kata sakit. Sebenarnya ia disebabkan oleh karma. Jadi ada praktisi, dia juga paham. Guru katakan tidak ada penyakit. Jadi cari master Qigong saja. Tubuh terasa tidak enak. Baiklah, dia lalu mencari master Qigong. Dia tidak menemukan saya, dia mencari master Qigong. Master Qigong yang mana? Yang mana adalah master Qigong yang asli? Yang mana? Yang oleh orang yang benar-benar berkultivasi Tao ditetapkan sebagai master Qigong. Saat ini, bagaimana memastikan Anda adalah master Qigong? Ada orang mengubah sesuatu, disebar keluar lalu jadi master Qigong. Bahkan ada orang yang mengutak-atik benda Falun Kung kita ini. Dia juga lalu menjadi master Qigong.
Dia tidak punya apapun, juga tidak mungkin punya, merusak Fa. Ia bahkan harus menerima ganjaran, adalah berbicara masalah ini. Dia mencari Master Qigong. Saat ini sangat banyak Master Qigong adalah Futi. Ia sama sekali tidak punya Kung, ia sendiri tidak punya apapun. Satu-satunya yang dimiliki adalah uang. Semua sel tubuhnya pun telah berubah menjadi uang. Andai Futi itu mengobati Anda, coba Anda pikirkan. Shulian Fa ortodoks, Futi itu begitu geram sampai menggeretakkan gigi. Ia tidak bisa merasuki Anda. Biasanya ada Fa Shen yang melindungi Anda. Anda tidak memohon, saya pun tidak berdaya. Kali ini Anda telah datang. Bagus, datanglah. Saya akan mengobati Anda. Walau dia tidak punya niat jahat, tidak mencelakai Anda, lalu mengapa Falun tidak peduli? Fa Shen tidak peduli. Bukankah Anda anggap diri Anda manusia biasa, berpenyakit dan datang memohon? Anda yang menginginkan. Bukankah ini masalah using? Bila bukan orang dengan dasar bawaan sangat baik, sama sekali tidak akan diurus. Orang Shulian umumnya tergantung diri sendiri. Anda dapat Fa Shen akan mengurus. Bila tidak dapat apa daya? Inilah prinsipnya. Haruslah orang dengan misi istimewa baru diurus. Baru benar-benar diurus. Maka orang ini, dia tidak Lalu apa daya? Bila Futi itu tidak mencelakai Anda, juga akan membuat Anda cukup menderita. Kalian tahu dalam proses Shulian Fa duniawi, kita selalu tiada hentinya memurnikan diri sendiri. Jadi lebih murni, untuk menerobos keluar Fa duniawi. Kemarin telah saya bahas suatu masalah. Ada orang yang menyerahkan secari kertas, menyatakan masalah makhluk berjiwa. Di ruang dimensi lain, segenap benda semuanya merupakan makhluk berjiwa. Bila Tianmu Anda telah mencapai tingkat penglihatan mata Fa, begitu keluar pintu Anda akan menemukan batu, tembok dapat menyapa, berbicara dengan Anda. Pada dimensi lain mereka memang hidup. Zat organik, anorganik itu, manusia yang mengkategorikan. Adalah pemahaman iptek masa kini. Maka, bila Anda mencari Master Qigong dengan Futi ular, rubah atau cerplai kuning, bagus, yang dia berikan pada Anda, partikel-partikel yang sangat kecil dari kungnya itu, ia juga punya kung. Kungnya tidak tinggi, namun ia punya kung. Partikel yang sangat kecil itu semua berupa rubah kecil, ular kecil, cerpelai kuning kecil. Mengapa ia dapat tumbuh kung? Sebab pada tingkat yang rendah itu, ia tidak disesatkan oleh masyarakat manusia biasa. Ia juga dapat melihat Fa alam semesta yang paling rendah itu. Yang paling rendah itu, ia juga paham sedikit. Ia mengikuti, ia juga tidak. Jika dia selalu melakukan kejahatan, tentu tidak akan tumbuh kung. Sudah lama ditumpas. Maka ia juga ingin Shulian. Dengan berbuat kebajikan, dia juga dapat meningkat. Namun ada keterbatasan. Pasti tidak dapat tinggi. Kalau tinggi, ia akan ditumpas. Dia tidak punya sifat dasar manusia. Ia dapat menjadi iblis. Sebab itu, lihatlah. Begitu dipancarkan, yang dipancarkan itu apa? Anda di sana membiarkan dia menyembuhkan, berarti Anda menerimanya. Bagaimana Anda yang sakit akan saya pancarkan ke sana? Bila dipancarkan ke seluruh tubuh Anda, coba katakan Anda lalu bagaimana? Itu sungguh, saya katakan itu sungguh, akan membuat Anda sangat menderita. Ada orang, pokoknya saat kami mengadakan kelas ceramah, pada satu kurun waktu di awal kelas, guna membuat orang dapat mengenalnya, maka semua yang tidak baik ini diselaraskan kembali. Ia datang ikut lagi, ia tahu salah, lalu ikut lagi. Kami menyelaraskannya. Saat diselaraskan, sekujur tubuh timbul gelembung kecil, gelembung merah, gatal, dan tidak mengenakan. Semuanya benda itu. Saat muncul, sekujur tubuh terasa dingin semua. Saya beritahu Anda semua, yaitu guru lain yang tidak sealiran pun tidak boleh menyembuhkan penyakit Anda. Benda yang dipancarkan semua membawa kandungan dari benda alirannya. Seperangkat prinsipnya, seperangkat bendanya, sekelumit Fa dari aliran tersebut. Maka hal ini juga sedang mengganggu. Kalian harus benar-benar memperhatikan masalah ini. Ada juga orang yang senang minta diramal. Sebagai praktisi Kung, Anda mencari orang untuk meramal apa? Berulang kali saya katakan, baik Feng Shui, bentuk tanah, nama, bahkan berbagai informasi takaruan lainnya. Itu hanya berefek pada manusia biasa. Sedang bagi orang Shulian, tidaklah efektif. Bagi orang Shulian, tidaklah efektif. Sebab benda itu adalah Fa tingkat rendah pada manusia biasa. Yang Anda kultivasikan adalah benda milik manusia supernormal. Tubuh Anda telah membawa benda supernormal. Ia sama sekali tidak efektif lagi bagi Anda, tidak punya efek. Namun sejumlah orang di antara kita justru senang diramal.
Anda minta diramal, bukankah itu sudah menganggap diri sendiri sebagai manusia biasa? Tentu ada yang ingin mengatakan bahwa ia bukan minta diramal nasib, tetapi untuk diramal kungnya ada seberapa tinggi. Untuk diramal kapan memperoleh buah sejati. Coba katakan apakah hal-hal ini bisa diramalkan? Orang yang meramal bahkan masih di bawah Anda. Apakah dia bisa meramal Anda? Lagi pula saat dia melihat garis tangan, wajah, hari lahir Anda, sekalipun menuruti Chow Yi, bukankah ia juga mengikuti teori aturan itu guna melihat sedikit hal yang ada di permukaan Anda? Namun nasib dan kehidupan Anda telah ditata ulang. Dapatkah ia meramal secara akurat? Tidak boleh membiarkannya melihat secara akurat. Bila ia sungguh dapat melihatnya, dikatakan Anda akan ada masalah apa, maka Sefu telah sia-sia menyusun rintangan ini. Semuanya sudah terlihat dapat dihindari, langkah berikut akan sulit dilalui. Anda belum berkultivasi ke atas, ada yang kurang. Orang lain sama sekali tidak boleh melihatnya. Namun begitu diramal, Anda lalu percaya. Begitu percaya, saat ia mengatakan Anda baik, Anda timbul kegembiraan hati. Coba katakan, bukankah kegembiraan hati ini harus disingkirkan? Saat ia katakan Anda tidak baik, Anda bahkan timbul rasa takut. Telah munculnya rasa takut ini, bukankah ini juga harus Anda singkirkan? Telah timbul keterikatan yang tidak diperlukan ini. Bukankah ia telah menciptakan kesulitan bagi Shulian Anda? Bukankah telah terciptakan kesulitan yang tidak perlu? Saya berikan sebuah contoh. Dulu dalam agama Buddha ada sebuah cerita. Konon ada orang yang telah berkultivasi menjadi arhat. Kalian tahu, ingin berhasil kultivasi menjadi arhat sungguh harus mengalami penderitaan. Dengan upaya keras baru bisa berhasil. Kultivasinya sudah berhasil. Begitu berhasil dia pun gembira. Wah, saya telah menjadi arhat. Begitu gembira dia langsung jatuh. Sebab telah muncul kegembiraan hati. Bukankah begitu? Setelah kultivasi mencapai arhat, pikiran tidak boleh tergerak. Tidak seharusnya ada hati manusia biasa ini. Kegembiraan hati muncul, jatuhlah dia. Setelah jatuh lalu bagaimana? Harus kultivasi ulang. Ia berkultivasi lagi. Akhirnya ia dapat syuk ke atas lagi. Setelah sampai di atas hatinya berpikir, saya dulu takut lalu jatuh. Kali ini jangan sampai jatuh lagi. Kali ini ia berpikir dengan was-was. Begitu berpikir demikian dia jatuh lagi. Karena ia telah takut. Ini juga merupakan keterikatan. Maka ia jatuh lagi, karena ia tidak seharusnya takut. Shulian adalah hal yang sangat serius. Tidak boleh, karena mengendorkan diri Anda, lalu menghancurkan masa depan Anda. Tentu ada juga orang, saat berbicara meramal, ada yang bukan hanya mencari orang untuk diramal, bahkan ia gemar meramal orang lain. Seakan-akan ia punya kemampuan besar. Banyak orang seperti tempo hari saya katakan ingin menyelidiki Chow Yi. Tentu atas dasar tujuan apa? Kesemuanya karena pekerjaan Anda ini atau untuk diskusi ilmu pengetahuan. Kalau orang ini, ia memang suka meramal. Begitu meraih tangan orang, lalu membaca garis tangannya. Begitu menarik orang, lalu mengutarakan ramalannya. Seolah-olah ia tahu banyak sekali. Saya pikir, janganlah sembarangan mengatakan sesuatu akan orang lain. Jika Anda adalah kultivator Falun Gong, seiring terus meningkatnya daya kung Anda, diri Anda akan punya energi tertentu. Dengan Shulian Fa ortodoks, siapapun akan menghormati Anda. Dalam Shulian, biarpun Anda merasa tidak punya kung dan kemampuan kung, namun tingkat Anda belum tentu rendah. Saat Anda telah benar-benar Shulian sampai tingkat tertentu, pada Fa duniawi juga sama, Shulian sampai tingkat tertentu, Anda hendaknya berhati-hati dengan apa yang Anda ucapkan. Kemarin telah saya bahas Yuk Ho. Salah-salah malah dapat menghasilkan karma. Sebenarnya hal itu tidak stabil. Begitu Anda katakan, lalu mungkin menjadi stabil. Sebenarnya hal itu bukan demikian. Begitu Anda katakan, mungkin lalu jadi demikian. Karena orang yang Shulian di suatu tingkat Fa tertentu, ia sama dengan Fa tersebut. Jadi pada tingkat Fa ini atau tingkat lebih bawah, apa yang Anda ucapkan mengakibatkan benda pada tingkat Fa yang lebih rendah akan mengalami perubahan. Jadi ada faktor semacam ini. Maka saya katakan Syuk Ho sangatlah penting. Anda sembarangan menarik dan mengatakan pada orang bahwa ia berpenyakit. Padahal penyakit manusia biasa memang hal yang tidak stabil. Begitu Anda katakan Anda atau bagian mana tubuh Anda sakit, akibatnya bukan saja penyakit itu ada, bahkan sudah sulit disembuhkan. Dia yang telah menetapkan. Dikatakan Anda akan menemui masalah. Siapa-siapa dalam keluarga Anda dapat hidup sekian tahun, telah Anda tetapkan untuk mereka. Bukankah Anda sedang berbuat karma dan melakukan kejahatan? Sebab ada Fa dan prinsip lebih tinggi yang mematut Anda. Maka tidak boleh sembarangan. Tentu saja kelak pada tahu kecil duniawi selamanya akan tetap ada. Itu adalah urusan dalam aliran lain atau urusan orang lain. Saya katakan pada Shulian Tafa, Shulian Fa lurus, Anda sudah seharusnya mematut diri Anda dengan ketat.
Masih ada satu hal, yaitu banyak di antara kita gemar menjalin persahabatan dengan orang komunitas Qigong yang berlatih Qigong aliran lain. Hati yang mencari Tao. Sepertinya semua orang memilikinya. Namun, telah kita katakan, fa lurus dan fa sesat, hingga kini tidak dapat dipisahkan, sulit dibedakan. Telah kalian ketahui, dahulu pun tidak diizinkan berbuat demikian. Seorang biksu tidak diperbolehkan berhubungan dengan agama lainnya. Dan agama lain juga tidak memperbolehkan. Misalnya, agama Buddha juga memandang agama Tao, Katolik, Kristen, dan lain-lain sebagai agama sesat. Sedang agama Tao juga memandang agama lain sebagai ajaran sesat. Dan agama lainnya juga memandang agama di luarnya, termasuk agama Buddha, sebagai agama sesat. Jika semuanya adalah Shulen Falurus, sang sadarnya juga tahu ini. Lalu mengapa ia mengatakan demikian? Sebab manusia sangat tersesat tidak sadar. Saat orang menyebut semuanya sebagai Fa dan Tao lurus, ada yang lalu berkultivasi campuran, berkultivasi sana-sini jadi kacau. Dia mengatakannya sebagai aliran dan Tao sesat, menolaknya, tidak menerimanya, agar dapat secara efektif menjaga aliran mereka sendiri agar tidak berubah. Bila ada yang masih ingin berlatih Qigong, lihatlah mengapa para biksu tidak berlatih Qigong. Mereka memang berkultivasi menurut ajaran Sakyamuni. Bagaimana Anda tahu dia tidak berlatih? Cara syiunya memang begitu. Dikatakan, alangkah baiknya jika biksu berlatih Qigong. Saya akan jadi biksu dan pergi ke biara untuk mengajarkan mereka Qigong. Anda sedang merusak aliran Fa orang lain. Bukankah begitu? Coba pikirkan, bila semua dicampurkan ke dalam wihara, agama Buddha yang diturunkan selama lebih dari 2.500 tahun hingga kini, bisakah tidak melemah? Sejak dini sudah berubah total, sudah tidak tahu dia itu benda apa. Akan seperti agama Hindu, tidak dapat lagi dikatakan akarnya dari mana. Inilah masalahnya. Maka kita sebagai orang yang benar-benar Shulian, Anda berlatih Qigong saya tidak peduli. Jika Anda katakan saya juga tidak ingin Shulian ke tingkat tinggi, jadi orang baik sudah cukup berlatih Qigong, maka saya tidak akan pedulikan. Tidak termasuk orang-orang ini. Yang kita maksudkan adalah orang yang benar-benar ingin Shulian ke tingkat tinggi. Maka Anda harus benar-benar bertanggung jawab pada diri sendiri. Sebisa mungkin kurangi kontak dengan orang yang berlatih Kung lain. Baik Master Qigong ini atau Master Qigong itu, Kung ini atau Kung itu, sebisa mungkin kurangi kontak. Tentu umumnya orang biasa berkata dia pernah berlatih Kung lain. Ini tidak apa-apa. Dia juga tidak membawa benda apapun. Sekalipun memiliki futhi yang tidak baik, bila kita tidak menerima hadiahnya, tidak menerima benda-bendanya, dia juga tidak dapat mencelakai Anda. Ini tidak masalah. Katakan dalam satu kantor, antara suami istri ada yang berlatih Kung lain. Semuanya ini tidak berpengaruh. Namun ada satu hal, dia mungkin takut pada Anda. Dia mungkin berkata Kung Anda tidak baik, sebab ia takut pada Anda. Dia lalu mencaci maki Anda, karena ia tidak membicarakan sinsing. Dia mungkin akan memaki Falun Kung. Dari kita yang hadir, mungkin ada sebagian orang punya pemikiran demikian. Saya tahu. Dikatakan, dahulu saya tidak pernah ikut Qigong apapun. Qigong ini ataupun yang itu. Saya tidak pernah ikut dan tidak merasa tertarik. Tidak diduga begitu mengikuti kelas ceramah Falun Gong dan mendengar uraian Guru Li. Wah, ternyata Qigong ini demikian tinggi dan mendalam. Bila Master Qigong lain membuka kelas, saya juga akan ikut mendengarkan. Mulai sekarang saya juga akan ikut, agar dapat paham lebih dalam. Saya beritahu Anda, tidak seorang pun Master Qigong yang bisa mengatakan seperti saya begini. Tidak ada seorang pun Master Qigong. Banyak Master Qigong adalah Fa sesat. Banyak Master Qigong adalah Fa sesat. Juga termasuk para Master Qigong yang pada awal keluarnya agak lurus. Kini masih terus beraktivitas di luar. Mereka telah jatuh. Tidak ada Kung lagi. Ia juga tidak mampu mengusik futi-futi itu. Ia sendiri tidak ada futi, namun dalam Kungnya ada. Dia membentuk medan di sana. Dalam medan itu apa saja ada. Dia juga tidak mampu mengusiknya. Dia tidak berani menolaknya. Siapapun dipanggilnya sebagai guru. Teman rubah dan sobat anjing semua adalah gurunya. Maka kalian harus benar-benar memperhatikan masalah ini. Tentu saja jika Anda tidak ingin Shulian, kami juga tidak peduli. Kami katakan benar-benar ingin Shulian adalah hal yang serius. Harus berspesialisasi tunggal, jangan sembarangan kontak dengan semua benda ini. Ada yang berkata, saya hanya ingin mendengar apa yang ia katakan, bukan belajar bendanya. Dengan mendengar, bukankah Anda telah memohon? Bukankah begitu? Anda mendengar, bukankah harus dengan telinga? Dengarkan saja. Bagus, bila begitu, dari telinga Anda diisikan masuk ke dalam. Bukankah begitu? Setiba di rumah Anda jadi menderita kan? Kung juga sudah jadi kacau. Ada masalah seperti ini. Juga ada sejumlah orang yang gemar membaca buku. Buku Qigong apa saja dibacanya. Pada beberapa kelas terdahulu, saya pernah membicarakan masalah ini. Saya ambil contoh, ada seorang praktisi
Tianmunya telah terbuka. Dia melihat saya datang ke rumahnya. Melihat saya datang ke rumahnya, berdiri di depan pintu dan tidak masuk. Dia lalu berkata, "Guru, mengapa Anda tidak masuk ke dalam rumah?" Saat itu Fasen saya lalu berkata, "Benda di dalam rumah Anda terlalu banyak." Benda apa tentu tidak boleh disebutkan, sebab ini adalah isyarat. Dikatakan benda di dalam rumah Anda terlalu banyak. Fasen saya memutar kepala dan pergi. Dia sangat menyesal, "Guru telah datang, namun lihatlah mengapa pergi lagi." Mestinya guru melindungi saya, mengapa pergi? Di rumah saya ini terlalu banyak benda. Dipikir-pikir, bukankah guru sudah mengatakan, untuk menjamin Anda dapat berlatih kung, setelah membersihkan tubuh Anda sendiri, lingkungan Anda, barang-barang tidak baik dalam rumah Anda, semua medan itu akan dibersihkan. Bukankah begitu? Guru sudah berkata akan dibersihkan, akan dibersihkan. Lalu mengapa masih banyak benda dalam rumah? Dia tidak dapat mengerti. Karena tidak bisa mengerti, dia lalu kembali ke rumah melihat-lihat. Setelah dilihat-lihat, akhirnya ia mengerti. Rumahnya dipenuhi buku qigong yang tidak karuan. Sudah saya katakan pada kalian. Sangat banyak orang melihat buku kita ini, saat dibuka tiap huruf adalah fasen saya. Pada tingkat dangkal setiap huruf semua adalah falun. Maka banyak orang begitu membaca, Tianmunya lalu terbuka. Orang sakit saat memegangnya merasa sangat nyaman. Jadi maksud saya, sebenarnya bukan saya saja dapat begini. Buku lain pun juga seperti ini. Misalnya, orang itu adalah Futi. Master Qigong itu adalah Futi. Futi itu yang mengarahkan dia menulis benda-benda ini. Setiap hurufnya, semua adalah rubah kecil, ular, cerplai kuning, kura-kura besar, dan sejenisnya yang tak karuan. Semua adalah benda-benda seperti itu. Coba katakan, di dalam seluruh rumah Anda ini ada berapa banyak? Tak terhitung. Maka hal ini sangat mengerikan. Shulian harus berspesialisasi tunggal. Benda-benda itu tentu kalian tidak percaya. Telah saya katakan, buku Qigong sekarang adalah Anda menyalin saya menyalin Anda. Mana ada buku untuk kultivasi Tao, buku Shulian yang sesungguhnya. Shulian Qigong memang untuk penyembuhan dan kesehatan. Hanya yang melampaui tingkat ini barulah Shulian yang sesungguhnya. Tapi mana ada, sekarang saya sedang membawa kalian menuju tingkat tinggi. Benar-benar sedang membicarakan benda Shulian. Master Qigong mana yang berbicara Shulian? Misalnya benda-benda ini. Sekalipun dia baik, juga hanyalah untuk melatih Qi. Namun sulit mengetahui baik tidaknya, banyak benda tidak baik. Ada sejumlah praktisi kita begitu membuka buku, dia membaca buku itu. Begitu dibuka dia berkata, "Wah, kata-kata ini benar sekali." Nah, ini sama dengan menerima. Begitu otak berpikir, "Wah, kata-kata ini benar sekali," maka keluarlah seekor ular besar. Kata-kata itu segera menjadi seekor ular besar dan membelitnya. Setelah terbelit, ia lalu berusaha melepaskan diri sambil memanggil nama saya. Jadi boleh dikatakan masalah ini, pokoknya sangatlah rumit. Pada masa akhir Dharma, masyarakat manusia sudah jadi sangat rumit, sangat kacau dan sangat rusak. Sekarang keadaannya memang sudah seperti ini. Sebab itu saya katakan sebaiknya tidak berhubungan dengan benda-benda itu. Banyak di antara kita yang membersihkan benda-benda itu dengan membakarnya. Ada yang berpikir pengertiannya lumayan tinggi. Jika benda ini saya berikan kepada siapa, maka akan mencelakai siapa. Tadi yang kita bicarakan adalah praktisi Qigong bila singsingnya tidak lurus dapat mendatangkan banyak sekali masalah yang menyulitkan. Tentu pada kelas ceramah di tiap tempat, saya telah mengatakan pada asosiasi Qigong setempat tentang seriusnya masalah ini. Saya katakan aliran Kung saya ini, kita sudah merupakan Shulian yang sesungguhnya, bukan Qigong tingkat rendah itu, bukan benda yang sangat rendah itu, bukan benda untuk penyembuhan dan kesehatan, adalah benar-benar Shulian. Membina seseorang sangatlah sulit, membersihkan tubuh seseorang sangatlah sulit, meningkatkan konsep moral pikirannya sangatlah sulit, menyelamatkan seseorang sangatlah sulit, namun untuk menghancurkan seseorang hanyalah sekejap. Menarik praktisi saya untuk ikut kelas Qigong lain, bahkan melakukan upacara lainnya, ini adalah merusak aliran Fa kita ini. Pokoknya yang seperti ini saya tidak akan bekerja sama dengannya. Di setiap tempat semuanya adalah demikian. Menyelamatkan seseorang adalah sangat-sangatlah sulit. Saat memurnikan tubuh, saya harus mengeluarkan banyak kung. Kita bicarakan satu hal lagi. Dibicarakan secara sederhana, akan dibicarakan hal agama primitif dan apa yang disebut agama modern. Akan saya bicarakan hubungan di antaranya. Kalian tahu, agama sekarang ini benar-benar beraneka ragam. Ada agama disebut langsung sebagai ilmu perdukunan. Langsung disebut sebagai ilmu perdukunan. Juga ada sejumlah orang, dikatakan konon ada banyak agama yang sedang beredar. Ada daerah yang di negara lain, dalam satu negara saja ada ribuan macam agama. Semua dipercayai. Percaya ini, percaya itu, sudah sangat kacau.
Juga ada sejumlah penganut agama Buddha awam. Mungkin dahulu pernah belajar teologi Buddha. Dikatakan juga telah menciptakan sejumlah aliran Fa yang ia sebarkan. Orang-orang ini ia sendiri tidak tahu. Sebab begitu ia sudah menetapkan, maka ia adalah iblis, merusak agama Buddha, merusak agama, merusak. Qigong kita juga bukan tanah suci, karena adanya Qigong palsu dengan sejumlah fuqi yang merusak. Ini adalah sama saja. Karena Qigong itu sendiri adalah Shulian. Maka, agama yang palsu juga banyak. Tiada hentinya sedang memperluas, bahkan ada yang menyusup ke Tiongkok. Kalian harus benar-benar cermat, sebab Guangzhou merupakan gerbang besar di selatan, bersinggungan dengan segala macam hal. Dalam mengadakan kelas ceramah beberapa tahun ini, juga ada tidak sedikit dari barat maupun timur yang membawa sejumlah benda-benda agama. Ada orang asing yang meminta saya membacanya, mengambil ajarannya agar saya membacanya, meminta saya memastikan, meminta saya membacanya. Dikatakan benda ini begini begitu, begitu saya ambil dan membukanya, saya sudah tahu itu apa. Di dalamnya semua hitam. Menurut saya, semua ini adalah ajaran sesat. Kami dapat memastikan, pokoknya agama lain yang muncul setelah agama kuno asli, semuanya adalah agama sesat. Semuanya adalah agama sesat. Saya tahu, baik Katolik, Kristen, Yahudi, Buddha, Tao, semua ini termasuk agama lurus. Sang sadar dari agama lurus menyelamatkan manusia. Mengapa mereka dapat muncul saat itu? Sebab kita temukan, pada setiap periode sejarah, yaitu setiap periode munculnya peradaban manusia, kita bicarakan peradaban prasejarah. Setiap periode peradaban prasejarah selalu ada sang sadar yang menyelamatkan manusia. Setiap periode selalu ada. Pada setiap periode, saat munculnya peradaban di daerahnya ini, akan ada sang sadar turun menyelamatkan manusia, mengajarkan manusia bagaimana harus berbuat. Ini adalah mewariskan pada manusia kaidah nurani, apa yang disebut masa akhir dharma. Sakyamuni berkata, setiba masa akhir dharma, manusia sudah tidak punya fa. Tanpa adanya kaidah nurani yang mengekang, manusia akan berbuat jahat semaunya. Sedang hukum yang ada hanyalah untuk mengawasi manusia. Tanpa diawasi, ia masih akan berbuat kejahatan. Yang terpancar dari hatinya adalah hal yang tidak baik. Ia bukan sungguh dari lubuk hatinya ingin berbuat baik. Ini adalah masa yang paling berbahaya. Jadi agar manusia tidak rusak terlalu dini, maka pada setiap masa saat manusia muncul peradaban, akan ada sang sadar datang menyelamatkan orang-orang ini. Maka, lihatlah, Sakyamuni, Lao Tzu, Yesus, hampir semua merupakan orang pada zaman yang sama. Hampir semua seperti itu. Tujuannya memang begitu. Lalu mengapa dikatakan palsu? Menganggap agama lain semuanya adalah ajaran sesat. Sebab banyak orang punya dasar bawaan tertentu. Tianmunya dapat melihat sesuatu. Juga ada sejumlah orang yang mengundang futhi. Ia sudah mengetahui sejumlah hal, kemudian dia akan... Pada awalnya dia tidak menentang agama kuno lainnya. Setelah melihat, dia juga katakan pada orang lain, yang dikatakan dalam agama memang benar, kita harus begini. Lama-kelamaan semua belajar pada dia. Dia juga menganggap dirinya sebagai pemimpin agama, lalu dia menjadikannya sebagai suatu agama. Pada awalnya, mungkin tujuannya tidak buruk. Sekalipun tujuan awalnya tidak buruk, tetap saja jahat. Mengapa dikatakan demikian? Sebab bila orang-orang itu percaya padanya dan sudah tidak percaya agama kuno lagi, padahal agama kuno itulah yang bisa menyelamatkan manusia. Selain menyelamatkan manusia juga bisa mendidik manusia menjadi orang baik, sedang dia tidak punya kemampuan menyelamatkan manusia. Yang dikatakannya juga bukan fa. Di atas juga tidak ada tempat yang dituju bagi manusia yang diselamatkannya. Kalian tahu setiap sang sadar punya surganya sendiri. Menurut orang barat disebut surga. Menurut agama Buddha dikatakan semuanya memiliki dunianya sendiri. Buddha Amitabha memimpin dunia berglasir. Vaishya Guru memimpin, maksud saya Buddha Amitabha memiliki dunia Sukawati. Vaishya Guru memiliki dunia berglasir. Ada dunia lotus, dunia Falun, dan lain-lain. Semua memiliki dunianya sendiri. Dia dapat menyelamatkan manusia menuju dunianya sendiri. Sedang orang-orang ini akan diselamatkan kemana? Ia sama sekali tidak dapat diselamatkan, juga tidak punya tempat untuk pergi. Kami dapat memberi kalian sebuah contoh. Kalian tahu di daerah Huanan, Huachong, Huapei, ada satu aliran yang menyebar paling luas, disebut aliran Avalokiteswara. Dikatakan asalnya dari Taiwan, ditunjukkan banyak sertifikat untuk menipu orang. Bukankah itu sertifikat yang dinyatakan manusia biasa? Sebenarnya ia adalah imigran dari Vietnam. Ia datang ke Tiongkok dan melakukan penipuan.
Menipu dengan mengatakan ia adalah aliran Avalokiteswara. Isin, ia melakukan isin pada orang-orang. Isin sesudah telapak tangan dipegang dan dilakukan isin, karma orang itu terhapus tanpa karma lagi. Menipu orang di mana-mana. Coba kalian pikirkan, bila seseorang sudah benar-benar tanpa karma, ia seperti apa? Segala penderitaan manusia berasal dari karmanya. Tanpa memiliki karma, maka saat Anda berjalan di jalan besar, orang yang tidak kenal pun akan tersenyum pada Anda. Anda tidak punya penderitaan sama sekali, bukankah begitu? Bagaimana orang bisa tidak punya karma? Tanpa karma bukankah sudah kaiu? Orang Shulian semuanya sedang melaluinya. Bila Anda benar telah menghapus karma orang, maka Anda juga berbuat jahat. Karma seseorang masih dapat dievolusi menjadi te. Bila semuanya dihapus, semuanya dilenyapkan, kami menghapus karma sesuai sinsing, daya tahan seseorang. Seberapa tinggi ia dapat berkultivasi, tidak perlu kita yang menghilangkannya. Secara keseluruhan ia sedang menipu orang. Aliran Avalokiteswara, kalian tahu, Bodhisattva Avalokiteswara, Bodhisattva Tachisi, dan Buddha Amitabha. Mereka bertiga adalah 3 orang suci dari barat, dikatakan dalam agama. Mereka adalah aliran tanah suci. Bisakah Bodhisattva Avalokiteswara masih seperti orang dalam masyarakat manusia biasa? Oh, saya tidak ikut Anda saja, saya akan buat kelompok sendiri. Saya akan berdiri sendiri, saya dirikan aliran Avalokiteswara. Saya tidak mau bersama kalian. Mana ada hal seperti ini? Ia punya fa yang mengikatnya. Bila tidak baik, ia akan terjatuh. Permukaannya itu, bukankah semuanya sesat? Namun dari sudut kemampuan Kung, jangankan saya, banyak praktisi kita juga telah melihatnya. Saat buku itu dipegang, terlihat orang itu datang dari neraka. Terlihat punggungnya sedang memanggul seekor rubah yang matanya buta sebelah. Matanya itu juga telah dibuatnya jadi tidak baik, mata yang satu itu. Yang tertulis dalam buku juga yang muluk-muluk, tentang penyelamatan manusia. Namun semuanya palsu, semua dalamnya hitam. Akan sangat mudah tertipu. Bila dia katakan, orang masa kini punya kemampuan membedakan, manusia juga punya pikiran. Bila dia tidak berkata muluk-muluk, dia juga tidak dapat menipu orang. Mengapa saya mengatakan masalah ini? Kalian tahu, benda-benda ini secara khusus dilaksanakan pada orang-orang yang berlatih Qigong. Sedang acap kali orang yang berlatih Qigong ini, semua ingin mencari tahu. Kebanyakan ada hati ingin mencari tahu, memiliki sifat kebudaan, memiliki using. Maka ia lalu melakukannya di antara orang-orang ini. Saya mengutarakannya agar kalian waspada, harus benar-benar memperhatikan masalah ini. Jangan mengira yang dari luar semuanya baik. Benda yang benar-benar baik ada di Tiongkok. Berikut saya bicarakan lagi satu hal. Lebih lanjut kita berbicara tentang Qigong Wushu. Berbicara tentang Qigong Wushu. Kini, di masyarakat ada banyak istilah Qigong. Pemakaiannya juga sangat kacau. Selain metode Shulian aliran Buddha dan Tao, tentu saja hal Shulian di tingkat yang paling rendah barulah disebut Qigong. Maka muncul suatu fenomena yang aneh. Fenomena aneh apa? Ada Qigong tari, Qigong musik, Qigong seni lukis, Qigong kaligrafi. Pokoknya apa saja ada Qigongnya. Dasar teorinya juga sangat sederhana. Juga tidak ada teori Kungnya. Demikian sederhananya hingga sangat lucu. Ia dapat disebut Qigong sebab saat ia melakukan sesuatu, sedang berada dalam keadaan kurang sadarkan diri, dia melukis, lalu disebut Qigong. Saya katakan, ini adalah menipu orang. Jadi kurang sadarkan diri adalah berlatih Kung. Bukan demikian, itu hanyalah hal untuk merilekskan tubuh, menyelaraskan tubuh, berlatih Qi untuk kesembuhan dan kesehatan. Oh, jadi Anda kurang sadarkan diri lalu disebut Qigong. Dulu saya pernah bergurau, semua orang jadi tertawa. Saya katakan jika orang kurang sadarkan diri, pergi ke kamar kecil, lalu itu apa? Juga disebut Qigong. Saya katakan bukankah ini menginjak-injak Qigong? Bukankah ini menginjak-injak Qigong? Apakah Shulian merupakan hal sesederhana itu? Oh, Anda kurang sadarkan diri lalu sudah disebut Shulian. Dia sebenarnya merupakan sesuatu yang tinggi dan mendalam. Adalah benda yang melampaui berbagai macam ilmu pengetahuan. Tentu saja dalam membahas Qigong saya selalu demikian menjelaskannya. Ada sejumlah orang lalu mengerti. Satu masa belakangan ini tampaknya sudah agak berkurang. Sebab Kung saya ini juga sudah disebarkan besar-besaran. Orang yang tahu juga sudah banyak. Dikatakan ada sejumlah orang juga membicarakan apa yang disebut Qigong kaligrafi. Mari kita bicarakan saja Qigong kaligrafi. Begitu dia melihat Qigong kaligrafi seperti ini juga sangat tidak masuk akal. Dia lalu mengarang sesuatu
yang disebutnya Qigong kaligrafi. Saya lihat ada sebuah majalah Qigong yang memuatnya. Majalah apa saya juga sudah lupa. Dikatakan bagaimana cara berlatih Qigong. Bermeditasi dengan duduk bersila, sambil memperhatikan Tantian, duduk di sana selama 1/4 sampai setengah jam. Lalu pikiran menggerakkan Qi berjalan naik, masuk ke lengan, lalu pikiran tiba di tangan. Ini sudah dikatakan dengan jelas, niat pikiran. Dapatkah niat pikiran mengangkat Qi? Masih sulit dikatakan. Dengan niat pikiran, mengangkat alat tulis. Lalu pikiran memikirkan Qi sampai di ujung alat tulis. Mulailah menulis. Inilah Qigong kaligrafi, bahkan masih akan diadakan kelas. Bukankah ini menipu orang? Oh, Qi dibawa ke satu tempat lalu lakukan sesuatu, ini sudah boleh disebut Qigong. Kalau begitu sebelum makan, kita duduk bersila bermeditasi sebentar, ambil sumpit, pikiran ditujukan ke ujung sumpit, lalu ambil sayur, masukkan ke mulut, disebut Qigong makan. Bukankah begitu? Hai praktisi sekalian, yang dimakan bahkan semuanya adalah energi. Maka sebenarnya, ia sama sekali tidak dapat disebut Qigong. Saat saya di Expo 1992, ada orang yang menulis kaligrafi. Saya agak sibuk saat itu, karena saya agak lelah, lalu keluar jalan-jalan. Saat itu saya datang melihat-lihat ke sana. Qigong kaligrafi yang bagaimana? Dia menulis di atas kertas itu. Setelah selesai, tangannya yang menurut saya hitam semua itu, memancarkan Qi ke atas tiap hurufnya. Yang dipancarkan semua adalah Qi hitam. Digantung dan dijual dengan harga yang sangat mahal. Semuanya dibeli oleh orang barat, terjual habis. Saya katakan siapa yang membeli pulang barang itu, maka akan sial. Qi hitam, coba katakan bisakah itu baik? Dalam seluruh otaknya yang dipikirkan adalah uang. Itu digunakan untuk menghasilkan uang. Bisakah ada benda baik di dalamnya? Dia juga tidak hiraukan te. Tidak. Dapatkah ia memancarkan benda yang baik? Tidak ada kung. Qigong kaligrafi apa? Itu adalah Qi. Maka kita katakan, saya katakan hal-hal itu semua tidak bisa disebut sebagai aliran kungfu tersendiri. Namun, hanya Qigong Wushu ini yang dapat disebut sebagai suatu aliran Qigong. Namun, masih ada satu pengertian yang keliru. Seringkali dalam dunia persilatan, ada sejumlah pesilat yang sungguhan. Dia bisa mengerti. Kita bicarakan tentang penjahat dalam persilatan. Soal Qigong, ia menganggap Qigong kita inilah yang baru benar-benar Qigong. Qigong kalian itu Qigong apa? Ia masih mengira Qigongnya adalah Qigong yang lurus. Sebenarnya saya katakan pada kalian, pada zaman Tiongkok kuno, baik aliran Buddha maupun Tao, semua membicarakan kultivasi ganda internal-eksternal. Maka acap kali kultivasi internal dan berlatih silat, kadang juga banyak yang dilakukan bersamaan. Maka mudah tercampur baur. Mengapa saya katakan Qigong Wushu sudah dapat dikatakan sebagai satu aliran Qigong? Karena ia punya proses turun-temurun yang sudah ribuan tahun. Ia punya seperangkat teori dan metode Shulian independen. Dan agak lengkap. Yang membimbingnya Shulian. Maka ia sudah merupakan satu aliran kungfu yang independen. Namun sekalipun demikian, kebanyakan Qigong Wushu hasil kultivasinya yang berupa sedikit energi itu tidak akan melampaui manusia biasa. Jadi, ia tidak lebih hanyalah keterampilan di antara manusia biasa. Dan juga, ia hanya bisa efektif pada tingkat yang sangat rendah. Sedang semua energi yang dihasilkan pada tingkat yang rendah ini juga hanyalah sejenis kemampuan kung yang muncul pada tingkat rendah dalam kultivasi internal kita. Dulu saya sering memberi sejumlah contoh, karena masalah waktu tidak diberi contoh lagi. Banyak orang di antara kita yang merasakan tangan ini tidak terlalu bertenaga, sebab ia tidak bisa merasakan bertenaga, tidak seperti halnya pada manusia biasa. Namun bila tangannya digunakan akan terasa berat, menumbuk sesuatu akan terasa berat. Ada yang saat cuci tangan, cuci kaki, kulitnya jadi tergesek lecet, tanpa mengerahkan banyak tenaga jadi biru matang, seperti telah dipukul. Semuanya jadi biru matang. Kadang barang apapun yang ditekan langsung hancur, tanpa mengerahkan tenaga langsung hancur. Sebenarnya semua adalah kemampuan kung dari Qigong kekerasan yang sedang bereaksi. Artinya pada kultivasi internal, bila dapat mengendalikan sinsing pada tingkat yang sangat rendah, ia sudah dapat muncul kemampuan kung semacam itu.
Lalu bagaimana cara berlatih Qigong Wushu ini? Akan saya bahas dengan singkat. Qigong Wushu ini pada awalnya perlu menyalurkan Qi. Qi ini disalurkan ke lengan, kaki, paha, perut, kedua rusuk, atau kepala. Lalu dipukulkannya pada pohon. Dipukulkannya, bahkan menumbuknya. Ini caranya berlatih. Tentu saja pada awalnya saat ia belum bisa menyalurkan Qi, ia memang belum bisa menyalurkan Qi, itu harus setahap demi setahap. Maka pada awalnya, saat tangannya dipukulkan ke pohon, terasa sangat sakit. Saat kedua sisi telapak tangannya dihempaskan ke papan batu, ia akan sakit sekali. Yang sebelah sini masih enakan. Bagian ini tebal. Di bagian yang ini tulangnya hanya dilapisi kulit. Begitu dihempaskan ke atas batu lantas berdarah. Lalu bagaimana? Dia mulai mengayunkan lengannya. Lengan diayun sampai mendengung, darahnya jadi membalik. Sebenarnya membengkak. Dihempaskan lagi sudah tidak sakit. Tentu saja dengan berlatih lambat laun ia akan dapat menyalurkan Qi. Setelah menyalurkan Qi, sungguh merasakan seperti semua menggelembung. Ia berkata, ambillah sebilah tongkat kayu besar untuk memukul. Pukul dengan segenap tenaga. Begitu dipukul, pung, seperti memukul bola karet. Pung, pung, benar-benar tidak sakit. Dia makin mengerahkan tenaga, makin nikmat. Begitulah. Namun, bila Anda menanyakan, maka saya katakan dia tetap bukan apa-apa. Mengapa bukan apa-apa? Menyalurkan Qi masih ada prosesnya. Qi bukan apa-apa. Bukankah sudah saya katakan? Itu hanyalah suatu proses Julian. Dua orang bertarung, berduel dengan dahsyat. Saat dua orang berselisih dan hendak bertarung, Anda katakan, tunggu saya salurkan Qi dulu. Apakah ia dapat menunggu Anda? Dari tadi sudah terpukul. Sebab itu, menyalurkan Qi masih belum cukup. Lalu bagaimana? Anda harus berlatih lebih lanjut. Saat berlatih lebih lanjut, maka karena Qi itu hanya untuk memukul dan menahan pukulan, maka lambat laun, ia akan berubah jadi energi. Akhirnya, juga bisa jadi materi semacam cahaya. Dilihat dengan mata seperti cahaya, ada partikelnya. Sebenarnya, ia adalah semacam kemampuan Kung yang sangat rendah, yaitu kemampuan Kung guna menahan pukulan. Bukankah sudah saya katakan, semua manusia biasa punya kemampuan Kung. Sebab dengan berlatih seperti ini, lama-kelamaan akan terbentuk adanya semacam kemampuan Kung. Sebab ia sangat rendah, maka dapat dilatih keluar. Sama seperti keterampilan manusia biasa. Namun hanya dapat digunakan untuk memukul dan menahan pukulan. Jadi untuk memukul dan menahan pukulan. Sebab ia sudah merupakan semacam materi energi tinggi. Setelah sampai pada keadaan ini, maka ia memang terwujud di dimensi lain. Tidak terlihat, maka ia bergerak di dimensi lain. Datang dan perginya juga sangat cepat. Maka tidak perlu lagi pikiran manusia untuk mengendalikannya. Karena biasa berlatihnya memang demikian. Saat ia hendak memukul orang lain, Kung tersebut sudah ada di telapak tangan. Saat orang memukul Anda kibas. Maka Kung itu sudah berada di lengan. Datang perginya sangat cepat. Ini yang kita sebut dengan Qigong Wushu. Namun kalian mungkin pernah mendengar dalam cerita silat. Pernah ada kungfu seperti selubung genta emas, baju kain besi. Juga ada ilmu meringankan tubuh yang sangat hebat. Ada juga yang dapat masuk ke dimensi lain. Ada juga yang bertarung menggunakan kemampuan Kung. Berbicara sampai di sini perlu saya katakan pada kalian, kemampuan Kung semacam ini semuanya eksis. Semua kemampuan Kung ini adalah eksis. Orang-orang yang Shulian di gunung semua memilikinya. Namun di dunia tidak ditemukan. Di dunia ini tidak ditemukan. Sekarang para ahli silat dunia pun tidak ada yang memiliki kemampuan Kung ini. Selubung genta emas, baju kain besi yang sesungguhnya juga ada. Namun, juga bukan seperti yang mereka katakan. Secara teoritis dapat dijelaskan. Karena dengan dia terus berlatih, kalian tahu kungfu ini bila hanya dengan berlatih silat maka tidak akan berhasil. Dengan berlatih silat saja, hendak berlatih dengan cara memukul, menahan pukulan tidak akan berhasil. Karena ia sepenuhnya melampaui manusia biasa. Sudah sangat jauh melampaui. Maka akan ada fa lebih tinggi yang mengendalikannya. Jadi ia harus berkultivasi internal. Benar-benar mengkultivasi diri, baru bisa membuahkan kungfu ini. Namun, yang sungguh-sungguh berkultivasi internal harus membuang keterikatan hati manusia biasa, keterikatan terhadap nama, keuntungan, keserakahan pada harta, dan semua nafsu keinginan, semua benda itu harus disingkirkan. Maka Anda lihat yang tertulis dalam cerita silat. Demi uang, wanita cantik, harta karun, lalu bertarung berebut dan membunuh orang. Orang-orang itu terbang ke sana ke sini, bahkan dapat masuk ke dimensi lain. Ada yang dipukul tidak bisa mati, semuanya sungguh hebat.
Mana mungkin sungguh ada hal seperti ini? Itu hanya penjabaran artistik yang berlebihan. Konsep moral manusia sekarang setibanya pada tahap ini, ia lalu akan mencari rangsangan, mencari pemuas dahaga. Penulis juga tahu, akan saya tulis hal-hal yang aneh-aneh. Makin memuaskan keinginan, makin suka Anda baca. Buku saya akan makin laku terjual. Bukankah kini yang diutamakan masalah tingkat penjualan? Ini hanya penjabaran artistik yang dibesar-besarkan sesukanya. Kungfu semacam ini sebenarnya memang ada, namun tidak bisa dipakai dengan cara demikian. Lalu mengapa uang di bank tidak hilang bila kemampuannya sedemikian besar? Inilah sebabnya. Bila sinsing Anda belum mencapainya, maka tidak akan timbul kung. Sedang sinsing yang sudah mencapai, dia akan tahu bahwa kung yang muncul tidak boleh untuk berbuat demikian. Secara teoritis juga dapat dijelaskan. Katakan selubung gentak emas, baju kain besi, bila orang ini telah berhasil melatih keluar kemampuan kung ini, di luar tubuh, densitas kemampuan kung sangat besar. Saat di luar tubuh terbentuk semacam selubung pelindung. Dia yang berada di dimensi lain, kita sebagai manusia tidak dapat melihatnya. Kung yang ada pada dimensi lain itu tidak dapat terlihat oleh manusia. Jika orang ini ingin memukul, melukai orang, saat tangannya dipukulkan untuk melukai, daging ini tidak efektif. Daging pada tangan Anda ini tidak efektif. Adalah kung Anda itu yang melakukannya. Lalu kung Anda itu juga di dimensi lain. Sedang kung dia itu khusus untuk melindungi diri dari kung Anda. Maka Anda lihat tangan ini dalam sekejap telah memukul tubuhnya. Namun sebenarnya tangan yang di sana, kung yang di sana telah ditahan oleh kung dia. Tidak mengenainya, maka tidak terluka. Hanya tubuh fisik, tangan fisik saja terpukul. Itu tidak dapat melukai orang. Sebenarnya inilah masalahnya. Secara teoritis, hal ini dapat dijelaskan. Tentu saja sekarang ini, juga ada orang yang sungguh punya kungfu ini, juga tidak dapat memperagakannya seperti ini. Saya katakan tidak dapat diperagakan, mungkin masih ada orang tidak percaya. Bukankah ada master Qigong yang memperagakan Qigong gaya keras? Saya katakan itu terbatas, hanya sebatas untuk menahan pukulan. Bila benar-benar ada yang disebut dengan tidur di papan paku, menusuk tenggorokan dengan tombak emas, saya katakan, kita jangan bicarakan tidur di papan paku, karena kebanyakan orang mungkin dapat melakukannya. Menusuk tenggorokan dengan tombak, coba kalian pikirkan, tombak yang sangat tajam yang dipakai dalam medan perang itu, saya tusukkan sedikit saja Anda akan berdarah. Coba Anda minta dia menusukkannya, apakah berani? Ada juga yang membawa golok. Lihatlah goloknya, semua dari baja anti karat, berkilauan. Kertas koran diangkat, seret-seret, disayat-sayat. Pokoknya disayat dalam keadaan berdiri. Wah, orang-orang melihat golok itu sungguh tajam. Perutnya ditunjukkan kepada semua orang dan dibacok. Waktu membacok, golok bahkan diangkat tinggi, namun dia tidak berani salah tempat. Peng, peng, dibacok seperti ini. Semua yang melihat bertepuk tangan dan berkata, jangan bacok lagi, jangan bacok lagi. Semua mengkhawatirkannya. Sesungguhnya saya katakan, itu memang bukan selubung gentak emas, baju kain besi, hanya untuk menahan pukulan semata. Bila benar-benar selubung gentak emas, baju kain besi, jangan membacok di sana untuk menakuti orang. Apa yang Anda bacok? Coba ambil goloknya dan goreskan padanya. Lihatlah berdarah atau tidak. Pasti berdarah. Maka dikatakan kungfu ini memang ada tapi bukan dalam bentuk demikian. Secara teoritis dan konsepsional, Qigong Wushu dilatih dalam keadaan bergerak. Qi bergerak di bawah kulit, Qi menembus daging, tidak masuk ke Tantien, tidak dapat berkultivasi internal, juga tidak bisa berkultivasi raga. Sedang metode kultivasi internal dilatih dalam keadaan diam, Qi masuk Tantien, Qi masuk perut bawah. Dalam keadaan diam, mengubah segenap komponen molekul tubuh manusia. Maka ia dapat berkultivasi raga, dapat mengubah tubuh manusia. Baik, kelas ini cukup berbicara sekian.